Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1392, Gelombang Berbalik. Melihat ini, Mo Tian pun tak mau kalah. Dia memancarkan cahaya hitam ke dalam tablet surgawi. Wajah binatang buas di tablet surgawi segera menjadi sangat jelas. Mata ketiga menembakkan sinar cahaya kekacauan ke batu kristal berwarna darah. Kekuatan spiritual yang kuat bertabrakan dengan hembusan angin kencang. Tekanan spiritual yang mengejutkan menyebar keluar seperti gelombang pasang. Liu Ming dan Zhao Qianying terguncang hingga puluhan meter. Liu Ming melirik Zhao Qianying dan berdiri di depannya. Zhao Qianying menatap punggung Liu Ming dengan tatapan yang rumit. Bibirnya bergerak sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Liu Ming tidak menaruh perhatian di belakangnya. Dia melihat ke atas dengan cahaya ungu di matanya. Sedikit rasa takut muncul di benaknya. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Mo Tian mengerahkan kekuatan penuhnya setelah memadatkan setengah tubuhnya. Apa yang ditunjukkan Mo Tian saat ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari tablet surgawi. Pada saat ini, sinar cahaya kekacauan yang ditembakkan dari kepala binatang hijau itu sama kuatnya dengan tombak iblis Liu Zong yang sebelumnya. Kulit Liu Ming tampak agak jelek. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan Mountain River Purse, demonisasi, dan teknik lainnya, bahkan jika dia tidak bisa menang melawan negara pemahaman mistik yang perkasa, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Beberapa pengalaman sebelumnya juga membuktikan bahwa idenya tidak salah. Di kota Yurong, dia berhasil melarikan diri dari tangan dua tokoh dikdaya negara pemahaman mistik, Liu Zongyang dan guru keluarga Liu. Tapi melihat pemandangan di depan, Liu Ming merasa pemikirannya sebelumnya terlalu naif. Qingling dan Mo Tian bukanlah seseorang yang bisa dia tandingi. Terutama Mo Tian, dia hanya memiliki setengah tubuh iblis saat ini, dan dia sudah sangat kuat. Jika kekuatannya pulih sepenuhnya, Liu Ming bahkan mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Zhao Qianying berdiri di belakang Liu Ming. Matanya menatap pusaran hitam raksasa di atas dengan sedikit semangat. Tiba-tiba, melalui pesona hitam keemasan, dia melihat udara hitam di atas gua telah mengalami beberapa perubahan. Pusaran hitam yang tadinya melambat kini perlahan melaju, dan udara hitam di sekitar pusaran itu tampak sedikit bergetar. Pada saat ini, orang-orang yang hadir semuanya tertarik dengan batu kristal berwarna darah, jadi mereka tidak menyadari situasi ini. Saat petir hitam yang sangat kuat dan cahaya kekacauan membombardir batu kristal berwarna darah. Semakin banyak retakan pada batu kristal tersebut. Ia berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, tangan kanan Mo Tian bersinar dengan cahaya hitam dan tiba-tiba menebas lengan kirinya, memotongnya. Gelombang api hitam muncul dari lengan yang terputus, lalu berubah menjadi awan udara hitam pekat, yang menyatu menjadi pola binatang di tablet surgawi. Kepala binatang hijau itu bersinar terang dan melepaskan diri dari tablet surgawi. Ia berubah menjadi kera kulit binatang hijau yang berlari dengan 4 kaki. Tubuh kera kulit binatang ini tidak besar, tingginya hanya 12 meter, namun memiliki ekspresi yang garang, taring putih panjang, dan mata merah seolah dipenuhi dendam dan amarah. Ada sepasang sayap hijau di punggungnya, terlihat cukup kuat dan bertenaga. Begitu kera hijau muncul, aura kekerasan dan mengamuk terpancar. Kera kutukan Shinra. Qingling sedikit terkejut saat melihat kera kulit binatang hijau ini. Melihat ini, Liu Ming dan Zhao Qianying di bawah juga terhuyung mundur karena terkejut. Mo Tian mencibir. Dia dengan cepat meluncurkan lampu hitam ke kera hijau. Aura mengamuk kera hijau sedikit mereda seolah-olah ia mendapatkan kembali kewarasannya. Sayap hijau itu bergerak, dan terbang menuju batu kristal berwarna darah di bawah. Melihat pemandangan ini, Qingling menghentikan naga petir hitam yang menyerang batu kristal. Naga petir hitam menatap kera hijau yang sedang berlari mendekat. Naga petir hitam itu mengeluarkan raungan, dan melesat ke arah kera hijau. Qingling sepertinya sedikit takut pada kera hijau, jadi dia juga ingin ikut berperang. Tapi saat ini, Mo Tian berdiri di depannya. Mo Tian tertawa, dan tablet surgawi menciptakan wilayah kekacauan hitam dan putih, menyelimuti dirinya dan Qingling di dalamnya. Qingling sepertinya jatuh ke dalam rawa. Cahaya kekacauan di sekitarnya menyelimuti Qingling seperti sutra yang tak terhitung jumlahnya. Qingling melepaskan semburan lampu hijau.
Dia berhasil terbang ke depan agak jauh sebelum terpaksa berhenti. Pada saat ini, kera hijau akhirnya bertabrakan dengan naga petir hitam di bawah. Ada perbedaan ukuran yang besar di antara mereka. Naga petir hitam menyemburkan petir hitam ke arah kera hijau. Kera monster itu mengerang dan menembakkan dua sinar berwarna darah dari matanya, yang berubah menjadi lapisan perisai darah merah. Bau darah yang kental menyebar seketika. Ledakan. Sinar hitam membombardir perisai darah. Perisai darah yang tampak tipis sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, petir hitam itu runtuh dengan sendirinya. Saat berikutnya, kera hijau datang ke sisi naga petir hitam dan meraihnya. Mengaum. Kera hijau itu mengaum dan mencabik-cabik naga petir hitam itu dengan paksa. Naga petir hitam itu mengerang dan jatuh ke tanah. Namun, tubuh naga petir hitam tidak menghilang. Itu hanya tergeletak di tanah. Liu Ming dan Zhao Qianying sangat ketakutan oleh kera hijau yang tangguh itu. Sebaliknya, Qing Ling dan Mo Tian sepertinya sudah menduga situasi ini akan terjadi. Tak satu pun dari mereka menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, Qing Ling melepaskan sinar lampu hijau ke wilayah kekacauan di sekitarnya, mencoba menghancurkannya. Tidak perlu menyia-nyiakan kekuatanmu. Siapapun yang masuk ke bidang saya, tanpa kekuatan spiritual yang 2 kali lebih kuat dari saya, tidak mungkin melarikan diri dari sini. Kata Mo Tian sambil tersenyum tipis. Liu Ming tidak terpengaruh oleh kekuatan domain di bawah ini. Dia sedang melihat ke dalam domain dengan cahaya ungu di matanya. Dia sedikit mengernyit, sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Karena Mo Tian juga tidak bisa bergerak bebas di wilayahnya sendiri. Namun, Qing Ling tidak menyerah. Cahaya hijau yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin intens, menutupi seluruh bagian dalam tubuhnya. Semakin banyak lampu hijau yang menyala seperti tentakel gurita, berputar-putar dengan panik. Mo Tian mencibir dan melihat ke bawah. Pada saat ini, kera hijau datang ke depan batu kristal berwarna darah dan menyemburkan awan kabut hijau tebal untuk membungkus batu kristal tersebut. Begitu batu kristal berwarna darah menyentuh kabut hijau, ia meleleh perlahan, tapi kecepatannya agak lambat. Sedikit ketidaksabaran muncul di wajah kera hijau. Mata ketiga menembakkan sinar kekacauan yang menyilaukan, dan itu menyusut menjadi seukuran jarum saat terbang, menembus jauh ke dalam batu kristal. Batu kristal berwarna darah itu bergetar hebat. Retakan besar perlahan menyebar di batu kristal. Akhirnya, dengan bunyi klik yang tajam, batu kristal berwarna darah itu terbelah dari tengah, hanya menyisakan cermin kecil yang memancarkan cahaya putih samar yang melayang di udara. Mata Mo Tian menunjukkan sedikit semangat. Dia bersiul tajam. Kera hijau itu gemetar dan meraih cermin putih kecil itu. Melihat pemandangan ini, Mo Tian tampak lega. Dia memberi isyarat dan segera menonaktifkan domain kekacauan. Dia mengingat tablet surgawi dan bergerak ke bawah. Tetapi pada saat ini, tatapan aneh yang tak terlihat muncul di mata Qing Ling, lalu tubuhnya meledak menjadi cahaya hijau yang berputar. Mo Tian sangat dekat dengan Qing Ling. Tubuhnya terlempar jauh oleh badai energi yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut. Ledakan diri. Tubuh Mo Tian terbang lebih dari 30 meter, tapi dia tidak menerima banyak kerusakan. Dia tampak heran. Pada saat ini, lampu hijau di sekitarnya tiba-tiba melonjak ke arah Mo Tian seolah-olah dipanggil, membentuk bola lampu hijau di sekitar Mo Tian. Mo Tian tidak dapat memahami apa yang terjadi. Dia menjentikkan jarinya dan meluncurkan lampu hitam ke tirai lampu hijau. Meskipun tirai tipis itu bergetar hebat, dan retakan muncul di atasnya, tirai itu tidak langsung runtuh. Liu Ming dan Zhao Qianying terkejut dengan kenyataan bahwa Mo Tian terjebak secara bergantian. Tidak, Qing Ling tidak meledakkan dirinya sendiri sekarang. Liu Ming terkejut saat dia menatap ledakan di udara dengan cahaya ungu di matanya. Pada saat ini, kedua bagian naga petir hitam di tanah tiba-tiba bergerak. Mereka melintas dan berubah menjadi dua awan petir hitam. Awan petir hitam melintas dan berubah menjadi sabuk petir hitam. Itu mengaburkan dan mengikat kera hijau. Busur petir hitam langsung menyebar ke kera hijau. Kera monster hijau itu menjerit kesakitan, lalu tangan yang memegang cermin kecil itu terputus. Awan petir lainnya membungkus lengan yang terputus dan terbang. Hahaha, Qing Ling tertawa penuh kemenangan dari dalam awan petir, lalu awan petir itu menghilang, dan butiran hijau asli perlahan muncul. Di pelet asli, ada sosok mini berwarna hijau berdiri. Itu adalah Qing Ling.
Bab 1393, bertemu tangan raksasa lagi. Qingling memegang erat cermin putih kecil itu dengan kedua tangannya. Gumpalan cahaya hijau terpancar dari sosok mini Qingling dan melingkari cermin putih kecil. Dia langsung memperbaikinya di tempat. Sesaat kemudian, dengan suara yang tajam, penghalang hijau yang membungkus Mo Tian hancur. Dengan kilatan bayangan hitam, Mo Tian melarikan diri, tapi dia terlihat sangat jelek. Sebelum Mo Tian bisa bergerak, bibir Qingling bergerak beberapa kali. Pesona hitam keemasan di udara menghilang dengan tiba-tiba. Boneka emas dan boneka hitam jatuh langsung dari udara, berhenti di kedua sisi Qingling. Mo Tian, cermin surgawi sudah ada di tanganku. Tidakkah kamu masih berpikir kamu bisa merebutnya dariku? Qingling berkata sambil tersenyum dingin. Mo Tian menatap Qingling dengan wajah muram, lalu dia berhenti memberi isyarat. Kera hijau berubah menjadi lampu hijau dan kembali ke tablet surgawi. Qingling baru saja meledakkan tubuhnya, jadi pada dasarnya dia tidak memiliki kekuatan tempur dalam bentuk jiwanya. Namun, boneka emas dan boneka hitam sama-sama merupakan boneka tingkat negara pemahaman mistik, terutama di lingkungan khusus Demon Abyss. Boneka tersebut memiliki keuntungan yang besar. Melihat Mo Tian tidak berbicara, Qingling tersenyum penuh kemenangan. Sekarang tujuan perjalanan ini telah tercapai, dia tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan meluncurkan cahaya hitam. Itu adalah kunci setan abis. Saat semburan mantra yang tidak jelas keluar dari mulut Qingling, pola roh pada kunci jurang iblis tiba-tiba menyala. Itu berubah menjadi cahaya hitam yang menyilaukan dan membelah ruang, segera membelah celah ruang. Pada saat ini, mata Mo Tian tiba-tiba bersinar merah, dan udara hitam keluar dari tubuhnya. Tablet surgawi di depannya kembali membubung ke langit dengan cahaya abu-abu. Dia hendak menghentikan tindakan Qingling. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Suara mendengung aneh datang dari angkasa di atas. Pusaran hitam itu tiba-tiba berputar 10 kali lebih cepat. Itu meluas dan membentuk terowongan luar angkasa yang sangat besar dalam sekejap mata. Itu sangat dalam, dan semburan ki iblis yang kaya terpancar darinya. Segera setelah itu, tangan raksasa sepanjang 300 meter yang ditutupi sisik coklat muncul dari terowongan luar angkasa. Pemaksaan yang menghancurkan dunia terpancar darinya. Seluruh gua bergetar hebat seperti air mendidih. Celah ruang yang dibuka Qingling ditutup karena gelombang kejut spasial. Qingling dan Mo Tian sama-sama merasa ngeri. Mereka meraung pada saat yang sama dan terbang menjauh. Ini tangan raksasa lagi. Saat tangan raksasa itu muncul, Liu Ming meraih lengan Zhao Qianying dan melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Liu Ming dan Zhao Qianying awalnya berdiri jauh, dan Liu Ming selalu waspada, jadi tentu saja mereka melarikan diri lebih cepat daripada Mo Tian dan Qingling. Tangan raksasa ini persis dengan tangan raksasa yang hampir membunuhnya di dasar benua liar yang liar terakhir kali. Entah bagaimana itu muncul lagi di sini. Zhao Qianying tertegun setelah ditangkap oleh Liu Ming, tapi dia segera sadar kembali dan melarikan diri bersama Liu Ming. Pada saat ini, tangan raksasa itu merentangkan jari-jarinya dan menembakkan 5 cahaya putih untuk menutupi Qingling dan boneka negara pemahaman mistik dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Liu Ming bahkan tidak bisa menggambarkannya. Pada saat yang sama, cermin putih kecil yang ada di tangan jiwa Qingling mengeluarkan suara ceria. Benda itu keluar dari tangan Qingling dan terbang menuju tangan raksasa itu. Melihat ini, Qingling tampak putus asa. Dia ingin berjuang, tapi dia dan bonekanya tidak bisa bergerak oleh cahaya putih. Mo Tian tidak jauh dari Qingling, jadi dia juga terpengaruh oleh cahaya putih. Sosoknya berhenti tiba-tiba, dan dia akan diselimuti oleh cahaya putih. Ah! Petik 2. Mo Tian mengeluarkan raungan keras dan memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar, sedikit menolak cahaya putih yang menyerangnya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan meledak. Lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Meskipun Mo Tian melepaskan diri dari cahaya putih, setengah dari tubuh iblisnya tampaknya telah menyusut lebih dari setengahnya, menjadi layu. Wajah Mo Tian pucat seperti kertas. Baru saja mengorbankan setengah dari vitalitasnya untuk menggunakan seni mistik yang merugikan diri sendiri untuk melarikan diri dari cahaya putih yang mematikan. Dia buru-buru melantunkan dan menyalakan api hitam di tubuhnya. Dia mempercepat dan menyusul Liu Ming di depan, lalu dia melintas ke tubuhnya.
Pergi. Suara Motian yang sangat lemah terdengar di telinga Liu Ming. Pada saat yang sama, tablet surgawi menembakkan cahaya abu-abu tajam dan membelah celah ruang angkasa. Segera setelah itu, cahaya abu-abu memancar keluar dari tablet surgawi, menyelimuti Liu Ming dan Zhao Qianying, dan terbang ke celah angkasa. Semua ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Di dalam gua, tangan raksasa itu bergoyang sedikit seolah merasakan sesuatu, tapi tangan itu menyerah setelah beberapa saat. Segera setelah itu, kelima jarinya mengepal dengan lembut. Cahaya putih yang menyelimuti King Ling dan kedua boneka itu beriak. Dua boneka keadaan pemahaman mistik berubah menjadi debu tanpa perlawanan. Jiwa King Ling berputar dan berubah menjadi gumpalan udara hitam yang terbang menuju tangan raksasa itu. Setelah udara hitam King Ling tenggelam ke dalam tangan raksasa itu, tangan itu segera masuk ke dalam terowongan pusaran. Pusaran hitam itu menyusut dengan cepat dan kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di pinggiran Demon Abyss, celah ruang terbuka di udara. Liu Ming dan Zhao Qianying tersandung keluar dari situ. Liu Ming segera melihat sekeliling. Melihat tangan raksasa itu tidak mengejarnya, dia merasa lega. Pada saat ini, tablet surgawi disingkirkan oleh Motian. Dia dengan paksa membuka celah ruang tadi, jadi dia tertidur lelap sekarang. Setelah menggunakan beberapa seni mistik berturut-turut, dia menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Sekarang tubuh iblisnya hanya setengah halus, dia mungkin perlu beberapa saat untuk pulih. Memikirkan kembali kekuatan tangan iblis raksasa, tampaknya itu bahkan lebih kuat daripada saat dia bertemu di Savage Wild Continent sebelumnya. Jika Motian tidak menerobos ruang tepat waktu untuk melarikan diri, mereka bertiga pasti mati di sana. Dia melihat sekeliling. Udara hitam di sini dangkal, dan ada banyak bebatuan aneh di sekitarnya, tapi cukup tenang. Mereka sepertinya diteleportasi ke Outer Abyss. Ini seharusnya menjadi jurang luar. Kami sangat beruntung bisa lolos dari hal itu. Zhao Qianying menepuk dadanya dengan ekspresi ketakutan. Dia sangat ketakutan. Namun, saat melarikan diri tadi, pakaian mereka menjadi sedikit compang camping. Saat Zhao Qianying menepuk dadanya seperti ini, kulit putih dan dadanya yang montok terlihat samar-samar. Liontin giok hijau di dadanya bersinar dengan kilau yang mempesona. Liu Ming meliriknya dengan ringan, lalu dia segera membuang muka sambil terbatuk pelan. Zhao Qianying merasakan keanehan Liu Ming, dan dia menunduk. Wajahnya sedikit memerah. Dia buru-buru mengenakan jubah putih, menutupi dadanya yang terbuka. Tangan iblis apa itu tadi? Itu benar-benar memenjarakan King Ling dan dua boneka negara pemahaman mistik dengan mudah. Zhao Qianying mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa takut saat dia berkata kepada Liu Ming dengan malu-malu. Jika Nona Zhao tidak mengetahuinya, mengapa saya mengetahuinya? Tapi kalau dilihat dari aura yang memancar dari tangan raksasa itu pasti milik keberadaan di keadaan abadi. Liu Ming menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin membahas topik ini lebih jauh. Adapun dari mana tangan iblis raksasa itu berasal, dia masih harus bertanya pada Motian. Menilai dari percakapan sebelumnya antara Motian dan King Ling, mereka sepertinya berjaga-jaga terhadap tangan raksasa yang menakutkan itu. Dan tangan raksasa itu muncul di hadapannya berulang kali. Mungkin itu ada hubungannya dengan dia atau Motian. Mendengarkan kata-kata Liu Ming, Zhao Qianying tahu bahwa Liu Ming menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak memikirkannya. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan keraguan di benaknya, lalu dia menatap Zhao Qianying dan tersenyum pahit di benaknya. Dari puluhan orang dari berbagai keluarga atau faksi, kecuali Motian yang tinggal di dalam tubuhnya, hanya dia dan Zhao Qianying yang berhasil keluar dari jurang dalam. King Ling, pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik di era yang sama dengan Motian, tidak hanya bisa dengan bebas masuk dan keluar dari dunia bawah tanah terdalam, tapi dia juga bisa melakukan perjalanan ke berbagai benua. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu lawan terberat yang pernah dia lihat sejauh ini. Tanpa diduga, dia dipenjara oleh tangan raksasa itu. Hidup atau matinya tidak pasti sekarang. Saudara Liu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, suara Zhao Qianying tiba-tiba terdengar. Apakah Nona Zhao punya saran? Liu Ming bertanya balik. Meski kami lolos dari bahaya, kondisi kami saat ini paling buruk. Mengapa kita tidak mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri terlebih dahulu? Zhao Qianying memikirkannya dan berkata. Liu Ming mengangguk. Keduanya terluka parah saat ini, kekuatan spiritual mereka semakin menipis,
dan mental mereka sangat lelah setelah melalui serangkaian pergolakan. Dalam kondisi mereka saat ini, jika mereka menghadapi binatang iblis atau tim iblis yang sulit, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Mereka memang butuh istirahat yang baik. Setelah mereka berdiskusi, mereka terbang menuju kejauhan. Bab 1394, Memurnikan pil di lembah. Setengah hari kemudian, Liu Ming dan Zhao Qianying berhenti di depan sebuah lembah. Saudara Liu, apa pendapatmu tentang tempat ini? Zhao Qianying melihat sekeliling beberapa kali sebelum berkata demikian. Di depannya ada lembah berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh 3 gunung besar. Pegunungan ditutupi dengan rumput hijau. Pemandangannya indah dan tenang. Di depan lembah terdapat sebuah danau berbentuk cermin dengan radius beberapa ratus meter. Air danau menampilkan warna biru yang sangat murni, dan banyak ikan berwarna-warni yang berenang di air. Ikan-ikan tersebut mirip dengan ikan jarum rebus yang mereka temui sebelumnya, namun mereka jinak. Saat keduanya mendekati danau, ikan-ikan itu tidak berbuat apa-apa. Tempat ini memang tempat yang tenang dan damai. Sangat menyenangkan di sini. Liu Ming menunjukkan pancaran kegembiraan. Lembah melingkar ini tidak hanya terpencil, tetapi juga memiliki ki iblis yang kuat, yang cocok untuk penyembuhan. Melihat Liu Ming tidak keberatan, Zhao Qianying mengangguk dan terbang ke gunung di sebelah kiri. Dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Liu Ming melirik punggung ramping wanita berambut ungu, merasakan gejolak abnormal di hatinya. Mungkin aku terlalu lelah. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikirannya, lalu dia terbang ke lereng gunung di sebelah kanan. Tempatnya cukup luas dan dianggap tersembunyi, sehingga memenuhi kebutuhannya dengan sempurna. Setelah dia membuka rumah gua sementara di sini, dia memasang beberapa bendera formasi hitam di sekitarnya. Setelah cahaya hitam beriak di lembah, lembah itu langsung tetap tenang. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan manik kuning agak transparan dengan cepat muncul di pintu masuk gua. Dengan kilatan cahaya kuning, itu berubah menjadi tirai cahaya kuning pucat sepanjang lebih dari 30 meter. Dengan perlindungan tirai cahaya dari senjata ajaib abadi Mountain River Pearl, bahkan jika seseorang atau binatang tersesat ke dalam pesona, mereka akan segera jatuh ke ruang dalam, dan dia bisa bangun tepat waktu untuk menghadapinya. Setelah menyelesaikan semua ini, Liu Ming menunjukkan ekspresi puas. Dia terbang ke dalam gua dalam sekejap dan bermeditasi di atas batu besar di tengahnya. Udara hitam mengepul keluar dari tubuhnya. Setelah 8 hari, kawasan sekitar danau menjadi damai tanpa ada kelainan. Pada hari ini, cahaya hitam muncul dari gunung tempat Liu Ming mundur, lalu Liu Ming muncul di udara. Wajahnya tenang, dan cahaya hitam samar-samar terpancar dari tubuhnya. Luka-lukanya jelas sudah pulih. Di gunung seberang, cahaya ungu terbang dan muncul di samping Liu Ming dalam beberapa kilatan. Zhao Qianying pada dasarnya sudah pulih juga. Saudara Liu tampaknya sudah pulih sepenuhnya. Zhao Qianying berkata sambil tersenyum tipis. Nona Zhao tampaknya juga pulih dengan baik. Mata Liu Ming sedikit berkedip. Cedera Zhao Qianying jauh lebih serius daripada cederanya, tapi dia pulih lebih cepat darinya. Namun, mengingat dia adalah putri Kaisar Iblis, wajar jika dia memiliki banyak ramuan langka. Apakah saudara Liu punya rencana? Zhao Qianying bertanya lagi. Dalam perjalanan ke Demon Abyss, Liu Ming adalah orang yang paling sering membuat rencana, dan dia sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Negeri Demon Abyss berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Kami telah menghadapi banyak krisis dalam perjalanan kami, namun untungnya, kami dapat bertahan. Saya benar-benar tidak ingin mengambil risiko lagi. Saya berencana mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan menunggu Demon Abyss ditutup. Liu Ming berkata sambil tersenyum masam. Waktu mereka bisa tinggal di Demon Abyss terbatas. Setelah itu, semua orang di dunia rahasia akan secara otomatis diteleportasi. Sekarang lebih dari separuh waktu telah berlalu, sebagian besar orang di Demon Abyss mungkin telah menemukan tempat untuk bersembunyi dan berkultivasi di lingkungan yang penuh dengan ki iblis sejati sambil menunggu untuk diteleportasi. Ngomong-ngomong, dia datang ke Demon Abyss pertama untuk Motian dan kedua untuk mengumpulkan material untuk meningkatkan Mountain River Pearls. Sekarang tujuannya pada dasarnya telah tercapai, meskipun Outer Abyss masih kaya akan sumber daya, tidak ada gunanya mengambil risiko lebih besar. Mendengar ini, Zhao Qianying tampak berpikir. Apakah Nona Zhao punya rencana?
Liu Ming bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Zhao Qianying. Aku juga ingin meninggalkan Demon Abyss ini dengan aman. Tapi saya punya cara lain untuk meninggalkan Demon Abyss ini lebih awal. Saya ingin tahu apakah saudara Liu tertarik. Zhao Qianying berkata sambil tersenyum tipis. Nona, apakah kamu serius? Liu Ming tergerak. Akan lebih baik jika dia bisa berangkat lebih awal. Dia berharap bisa segera meninggalkan Demon Abyss. Tangan raksasa itu seperti bahaya yang tersembunyi. Siapa yang tahu kapan itu akan muncul lagi? Tentu saja, metode ini adalah rahasia kekaisaran pusat kita. Jika kita menghadapi bahaya di Demon Abyss, kita bisa pergi kapan saja. Sejauh yang saya tahu, keluarga Panjang bersedia memasuki jurang dalam bersama keluarga Huang Fu kami karena ayah saya memberi mereka jimat pemisah ruang. Tuanku juga punya satu. Selama kita memiliki kunci Demon Abyss dan menyiapkan susunan teleportasi, kita dapat membelah ruang dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Zhao Qianying berkata begitu. Mendengar ini, Liu Ming berkata perlahan dengan wajah muram. Sejujurnya, saya pernah memasuki pesona aneh di menara sebelumnya, jadi saya tidak sengaja kehilangan kunci Demon Abyss. Jika kami mengikuti metode Anda, saya khawatir kami perlu menemukan kunci Demon Abyss lainnya. Saudara Liu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tuanku kebetulan memiliki kunci Iblis Abyss, kata Zhao Qianying. Itu hebat. Liu Ming merasa lega. Tapi bagaimana kabar tuanku sekarang? Zhao Qianying bertanya dengan isyarat. Liu Ming tidak banyak bicara. Dia melepaskan mutiara sungai gunung, lalu mereka memasuki ruang mutiara sungai gunung dalam sekejap. Saat ini, Huang Fu Yupo masih terbaring diam di ruang terbuka tak jauh dari situ. Auranya stabil, dan lukanya telah sembuh, namun dia masih belum sadarkan diri. Saudara Liu, tuanku sepertinya sudah pulih, tapi kenapa dia masih belum bangun? Zhao Qianying memeriksa kondisi Huang Fu Yupo dan bertanya dengan cemas. Jiwa penatua Huang Fu telah dirusak oleh racun sebelumnya, jadi jiwanya masih tertidur meskipun lukanya telah pulih. Tapi saya yakin dia akan bangun dalam beberapa hari. Pikiran surgawi Liu Ming memindai tubuh Huang Fu Yupo, lalu dia berkata dengan ringan. Sepertinya kita hanya bisa menunggu lebih lama lagi. Zhao Qianying menjadi santai setelah mendengar ini. Setelah mereka tinggal di ruang Mountain River Pearl untuk sementara waktu, mereka keluar dengan cepat. Nona Zhao, karena penatua Huang Fu belum bangun, saya akan mencoba menyempurnakan pil kenaikan sekarang. Liu Ming menyentuh dagunya dan berkata tiba-tiba. Begitu dia mengatakan itu, buah ungu tua seukuran telur, yang merupakan buah kenaikan yang matang, muncul di tangannya. Saya tidak menyangka saudara Liu menjadi ahli alkimia. Tapi seberapa yakin saudara Liu dalam menyempurnakan pil ini? Zhao Qianying tertegun, lalu dia bertanya. Saya tidak berani mengaku sebagai master, tapi saya telah menyempurnakan beberapa ramuan sebelumnya. Melihat resep yang diberikan Motian kepada kami, penyempurnaan pil kenaikan tidaklah rumit. Kalau saya punya 2 buah Ascension, seharusnya tidak banyak masalah untuk memurnikan 2 buah tersebut. Namun menurut resep, masih ada 3 macam bahan obat penolong, yaitu jerami sungai, biji giok keos, dan bunga Mingjue. Mereka semua harus memiliki jatuh tempo 500 tahun. Saya ingin tahu apakah Nona Zhao punya. Liu Ming melambaikan tangannya, lalu mengganti topik pembicaraan. Kebetulan saya memiliki materi ini. Zhao Qianying memeriksa gelang penyimpanannya. Dia tiba-tiba mengeluarkan 4 kotak giok sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Liu Ming. Liu Ming sangat gembira. Dia mengambil kotak itu dan memeriksanya sebelum mengangguk. 3 kotak giok berisi 3 bahan, dan semuanya berumur sekitar 1000 tahun. Adapun kotak giok terakhir, itu adalah buah kenaikan. Ngomong-ngomong, wanita ini cukup mempercayainya. Dia memberikan barang-barang ini kepadanya tanpa memintanya bersumpah, yang membuat Liu Ming merasakan emosi yang aneh. Karena Nona Zhao sangat mempercayai saya akan mulai menyempurnakannya sekarang. Tapi sementara itu, saya harus merepotkan Nona Zhao untuk menjaga saya. Liu Ming menyimpan 4 kotak giok dan berkata begitu. Tentu saja, saudara Liu, Anda dapat memperbaikinya dengan tenang. Zhao Qianying terkekeh. Liu Ming segera terbang kembali ke kediaman sementara sebelumnya dan masuk ke ruang rahasia. Setelah bermeditasi sebentar, dia melepaskan kuali mini yang kuno. Itu tumbuh beberapa meter lebih besar. Kuali itu memancarkan gelombang lampu hijau. Itu adalah kuali Liu Shen.
Setelah Liu Ming mengkonfirmasi formula ramuan itu lagi, dia menyemprotkan api hitam untuk menyelimuti Liu Shen Cauldron. 7 hari genap berlalu dalam sekejap. Saat ini, Zhao Qianying sedang bermeditasi di rumah gua sementara di gunung. Tiba-tiba, cahaya warna-warni muncul di langit di atas rumah gua Liu Ming, diikuti dengan aroma obat yang sangat kuat. Baunya membuat organ dalam seseorang menjadi sangat nyaman. Wanita itu gembira. Dia buru-buru berdiri dan terbang menuju rumah gua tempat Liu Ming berada. Sesaat kemudian, di dalam rumah gua di sisi kanan lembah. Meskipun saya menemui beberapa masalah selama penyempurnaan, untungnya saya menyempurnakan 2 ramuan. Silakan melihatnya, Nona Zhao. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia mengeluarkan kotak giok dan membukanya dengan lambaian lengan bajunya. Aroma yang sangat harum tercium. 2 ramuan ungu samar ada di dalam kotak giok. Ada udara ungu samar yang mengambang di ramuan itu. Ada 5 pola ramuan pada mereka. Ramuan tingkat bumi. Keterampilan alkimia saudara Liu sungguh mengagumkan. Zhao Qianying berkata dengan sedikit terkejut. Sebagai putri dari keluarga kerajaan, dia telah melihat banyak ahli alkimia. Namun, tidak ada yang bisa memurnikan 2 ramuan tingkat bumi sekaligus seperti Liu Ming. Bab 1395, Malam yang Melamun. Liu Ming tampak sedikit lelah saat ini. Kekuatan mental yang dikonsumsi dalam memurnikan pil tidak lain adalah pertarungan yang hebat. Untungnya, dia meminta buah kenaikan kedua kepada Zhao Qianying. Lagi pula, sebagai obat mujarab kelas atas, tidak mudah untuk memurnikan buah ini. Dengan Liu Shen Cauldron, dia masih gagal untuk pertama kalinya. Namun upaya kedua beruntung. Dia entah bagaimana menyempurnakan 2 ramuan tingkat bumi. Berdasarkan pengalaman saya, sari ramuan akan hilang setelah beberapa waktu, sehingga efeknya akan berkurang. Lebih baik mengambilnya sesegera mungkin. Saat dia berkata, dia menutupi 2 kotak giok dan menyerahkan 1 kepada Zhao Qianying. Zhao Qianying mengambil kotak giok itu dan mengangguk. Mereka mendiskusikannya dan memutuskan untuk mengambilnya setelah memasuki ruang Mountain River Pearl. Lagi pula, mereka masih belum tahu persis apa efek obat dari ramuan ini. Jika tidak ada penjaga, akan ada bahaya jika ketahuan. Agar tidak mengganggu pemulihan Huang Fuyupo, mereka memasuki ruang Mountain River Pearl lainnya dan duduk bersila dengan jarak satu sama lain. Setelah bermeditasi lama, Liu Ming menelan pil kenaikan. Aroma aneh yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar ke organ dalamnya. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatan spiritual untuk membungkus ramuan itu. Pil kenaikan dengan cepat berubah menjadi arus hangat dan bergabung ke dalam tubuh Liu Ming. Saat berikutnya, dia merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan seolah-olah berada di atas awan. Liu Ming bermimpi bahwa dia sepertinya telah naik ke surga, di mana rohnya kaya, burung bangau keberuntungan terbang, dan awan beterbangan. Ada juga ngengat abadi yang beterbangan. Selain itu, dia tampak melihat sosok Jia Lan, Ye Tianmei dan Yao Ji di tengah awan. Ketiga gadis itu sedang bermain piano, bermain seruling, atau menari. Sosok mereka tampak di sekelilingnya. Saat ini, hatinya dipenuhi kepuasan tak terbatas seolah tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dia benar-benar tidak tega terbangun dari mimpi indah itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Liu Ming akhirnya terbangun dari mimpinya. Ia mendapati sentuhan tangannya terasa hangat dan lembut. Karena terkejut, dia segera bangkit dan melihat, tetapi pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Ia justru terbaring telanjang di tanah dengan kecantikan memukau dengan rambut ungu di pelukannya. Mata wanita ini terpejam. Dia berbaring bersamanya dengan wajah penuh kenikmatan. Dia masih bergumam sementara tubuh bagian bawahnya terikat padanya seolah dia masih menginginkan lebih. Keindahan menakjubkan ini tidak lain adalah Zhao Qianying. Dia sangat terkejut saat dia mendorongnya menjauh dan berdiri. Didorong, Zhao Qianying bergetar, lalu dia bangun perlahan, tapi masih ada ekspresi ekstasi di matanya. Ketika matanya yang mengantuk melihat pemandangan itu, dia terbangun dengan sangat terkejut. Dia menyadari dia terbaring telanjang dengan memalukan di tanah, dan ada seorang pria telanjang dengan wajah pucat sedikit tersipu menatapnya dengan heran. Ah! Petik 2. Zhao Qianying berteriak. Saat dia terkejut, dia meledak menjadi cahaya ungu dan membungkus dirinya dengan udara ungu, tapi ini semakin menonjolkan kecantikannya. Melihat ini, Liu Ming tersenyum masam.
Dia segera berbalik dan mengenakan jubah hijau. Aneh, apakah pil kenaikan ini memiliki efek afrodisiak? Mo Tian mungkin mengetahuinya. Dia tidak memberitahuku hanya untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri. Saat dia berpikir, Zhao Qianying sudah mengenakan pakaiannya, tapi dia tampak marah. Mata indahnya seperti terbakar. Tatapan marah seperti itu bahkan mengejutkan Liu Ming. Pada titik tertentu, Liu Ming berubah kembali ke penampilan aslinya. Zhao Qianying tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi dia tahu bahwa orang di depannya adalah Liu Ming setelah merasakan aura familiarnya. Saya bunuh kamu. Dia berteriak dan meluncurkan cahaya pedang ungu sepanjang 30 meter dari tangan kirinya. Sebagai putri Kaisar Iblis, dia memiliki status bangsawan dan sangat mementingkan pernikahan, apalagi hubungan intim. Kali ini, dia benar-benar memberikan keperawanannya kepada Liu Ming dengan bingung. Dia sangat malu dan marah sehingga dia ingin segera membunuh Liu Ming. Nona Zhao, saya tidak melakukannya karena niat saya. Saya tidak tahu kenapa, Liu Ming bergoyang dan menghindar. Diam, Zhao Qianying tampak sangat malu dan marah. Dia menyela penjelasan Liu Ming dan meluncurkan lampu ungu ke arah Liu Ming. Liu Ming tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak ingin melawan. Dia hanya mengelak dengan gerakan lincahnya. Dengan kekuatan dan kultivasi Liu Ming saat ini, bahkan tahap puncak keadaan surgawi mungkin tidak dapat menyakitinya sedikit pun, belum lagi dia hanya berada di tahap awal keadaan surgawi, dan dia berada di mutiara sungai gunung abadi. Melihat serangannya tidak dapat mencapai Liu Ming, Zhao Qianying menjadi semakin marah. Dia meneriakkan dan melepaskan kuali ungu raksasa, yang menembakkan jaring ungu seukuran hektar ke arah Liu Ming. Nona Zhao, tempat ini ada di Mountain River Pearl milikku. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, jadi tolong berhenti. Liu Ming menghela nafas dan melambaikan tangannya. Gelombang kabut kuning bergulung dari Gunung Kuning dan membungkus jaring ungu di dalamnya. Melihat ini, Zhao Qianying menjadi semakin ketakutan dan marah. Dengan lambaian tangan gioknya, kuali ungu besar itu meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan, merobek kabut kuning di sekitarnya dan terbang kembali ke tangannya. Hah! Petik 2. Zhao Qianying terkejut. Dia merasa kecepatan kondensasi kekuatan spiritual jauh lebih cepat dari biasanya. Dia meletakkan tangan kirinya, fokus pada penginderaan, dan segera menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menembus kemacetan tahap awal dan memasuki tahap peralihan keadaan surgawi. Kekuatan spiritualnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dia sangat gembira. Rasa malu dan marah di hatinya sedikit memudar, dan dia tidak terus menyerang. Melihat ini, Liu Ming juga memusatkan pikirannya, dan dia tampak gembira juga. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan rohaninya telah mengalami kemajuan besar. Dia sudah setengah langkah menuju tahap surgawi tahap selanjutnya. Jika dia berkultivasi secara mundur, dia akan mampu maju ke tahap selanjutnya dalam 5 tahun. Pil kenaikan benar-benar seefektif yang dikatakan Mo Tian. Efeknya jauh melebihi 30% yang diklaim Mo Tian. Nona Zhao, saya yakin Anda juga merasakan peningkatan dalam kultivasi Anda. Tampaknya pil kenaikan ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga memiliki efek memesona pikiran orang, jadi kamu tidak tahu malu. Zhao Qianying berkata dengan kebencian ketika Liu Ming menyingkirkan kesalahannya, tapi dia tidak terus menyerang. Dia juga tidak bodoh. Dia samar-samar mengerti bahwa Liu Ming tidak boleh disalahkan atas masalah ini, tapi itu adalah keperawanannya sendiri. Bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Nona Zhao, bukannya saya tidak dapat memahami perasaan Anda, tetapi kejadian tersebut telah terjadi. Tidak akan ada gunanya jika kita terus berjuang. Liu Ming melirik Zhao Qianying. Zhao Qianying mendengus dan menatap Liu Ming tanpa berbicara. Jika Nona Zhao bersedia menikah denganku, aku akan melamar Tuan Kaisar Iblis setelah meninggalkan Demon Abyss. Liu Ming terus bersumpah. Diam, siapa yang ingin menikah denganmu? Zhao Qianying berteriak dengan muka memerah. Matanya seperti terbakar lagi. Mendengar ini, Liu Ming menatap Zhao Qianying dalam diam beberapa saat, lalu dia mengangguk. Hehe, maaf atas angan-anganku. Sebagai putri Kaisar Iblis, Nona Zhao tentu saja membenci karakter kecil seperti saya. Mengenai kejadian barusan, aku benar-benar merugikan diri sendiri. Mohon maafkan saya, Nona Zhao. Sebelum Zhao Qianying, sudah ada 3 wanita yang terlibat dengannya. Ia merasa berhutang banyak pada ketiga wanita itu.
Dia tidak ingin berhutang budi seperti ini lagi, jadi dia hanya bisa mempermainkannya untuk lolos. Melihat ekspresi Liu Ming, Zhao Qianying merasa sedikit tidak nyaman karena suatu alasan, tapi dia masih dengan paksa menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Bahkan jika dia maju ke tingkat menengah Celestial State, dibandingkan dengan Liu Ming, masih ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Jika dia terus melawan, dia hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Oke, masalah ini akan berakhir di sini. Perlakukan saja itu sebagai mimpi. Anda dan saya tidak akan menyebutkannya lagi. Zhao Qianying menarik napas dalam-dalam dan berkata. Oke, Liu Ming mengangguk dan setuju. Melihat jawaban langsung Liu Ming, Zhao Qianying tiba-tiba merasa pahit di hatinya. Biarkan aku keluar dari sini dulu. Dia menenangkan diri dan berkata dengan lemah. Mendengar ini, Liu Ming menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, mereka muncul di rumah gua Liu Ming pada saat yang bersamaan. Untuk beberapa saat, mereka saling berpandangan tanpa berkata-kata. Suasana menjadi sedikit canggung. Nona Zhao, Penatua Huangfu belum bangun. Anda baru saja maju, jadi sebaiknya Anda mengkonsolidasikan wilayah Anda terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Liu Ming memecah kesunyian. Saat Liu Ming menyebut Huangfu Yupo, Zhao Qianying segera melebarkan matanya. Dia berteriak dengan keras. Kembalikan tuanku padaku sekarang. Penatua Huangfu perlu memulihkan diri, jadi lebih baik dia tinggal di Mountain River Pearl milikku untuk memulihkan diri. Liu Ming menjawab tanpa menunggu Zhao Qianying berbicara. Saat ini, harapan untuk meninggalkan Demon Abyss secepat mungkin ada pada Huangfu Yupo. Liu Ming tentu saja tidak akan mengembalikan Huangfu Yupo padanya. Jika mereka keluar sendiri, bukankah dia akan ditinggalkan sendirian di Demon Abyss? Meskipun hanya beberapa bulan sebelum akhir dari Demon Abyss, jika tangan raksasa itu muncul lagi, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindarinya lagi. Ya, dia mungkin akan diteleportasi ke tempat lain nanti dan membuat gadis itu menjadi janda lagi. Bab 1396, Mencoba Cincin Guntur. Zhao Qianying tidak bisa berkata-kata karena kata-kata Liu Ming. Dia hanya bisa melotot. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Setelah menenangkan emosinya, dia terbang kembali ke gunung lainnya. Liu Ming menyaksikan wanita itu menghilang dari pandangan, lalu dia masuk ke ruang rahasianya. Dia berdiri diam di kamar untuk waktu yang lama, tampak bersalah. Dia menghela nafas panjang. Sejujurnya, dia sendiri tidak tahu bagaimana menghadapi kejadian absurd seperti itu. Selama perjalanan menara iblis abis, dia masih menghargai putri iblis yang lugas ini, tetapi status di antara mereka sangat berbeda. Hubungan mereka hanya bisa sebatas teman. Setelah berpikir lama, dia hanya bisa melepaskan kejadian yang tidak dapat diselesaikan ini. Dia bermeditasi dan membenamkan dirinya dalam ki iblis yang kental. Meskipun budidayanya telah meningkat di bawah efek ramuan, dia masih perlu meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikannya. Setelah 3 hari 3 malam seperti ini, udara hitam di ruang rahasia mereda. Setelah Liu Ming membuka matanya, dia penuh semangat. Pada saat ini, tidak hanya kekuatan spiritualnya menjadi lebih tebal dari sebelumnya, tetapi kekuatan fisiknya juga menjadi lebih kuat. Sedikit kelegaan terlihat di matanya, lalu dia melepaskan mutiara sungai gunung yang abadi dan merasakannya dengan pikiran surgawi. Di luar angkasa, Huangfu Yupo masih terbaring diam, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Liu Ming mengerutkan kening. Huangfu Yupo sudah lama koma. Luka-lukanya telah sembuh, dan kekuatan rohaninya juga penuh. Dia tidak berdaya menghadapi situasi ini, jadi dia hanya bisa menunggu. Setelah pikiran surgawinya keluar dari Mountain River Pearl, Liu Ming mengeluarkan setumpuk perangkat penyimpanan dan beberapa senjata ajaib. Barang-barang ini milik keluarga Liu. Dia melirik barang-barang itu dengan ekspresi menyenangkan. Belum lagi 4 perangkat penyimpanannya, senjata ajaib ini saja sudah sangat berharga. Dia pertama-tama mengambil tombak hitam panjang Liu Zongyang, menggosoknya dengan jari-jarinya beberapa kali, dan meluncurkan simbol ke dalam tombak. Setelah beberapa saat, dia meletakkan tombaknya, mengambil baju besi bersayap hitam, dan juga meluncurkan simbol ke dalamnya. Selanjutnya, setelah memeriksa senjata ajaib ini satu persatu, dia terkejut sekaligus gembira. Liu Ming menarik napas dalam-dalam. Dia mengesampingkan senjata ajaib ini dan kemudian mengeluarkan item di 4 perangkat penyimpanan.
Tanah dengan cepat dipenuhi dengan segala jenis harta karun yang bersinar. Meskipun dia mendapat banyak informasi dan memiliki persiapan mental, dia masih terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jumlah kristal iblis pada Liu Zongyang dan 3 iblis Celestial State saja sudah sangat mencengangkan. Terutama Liu Zongyang, kekayaan bersihnya beberapa kali lipat dari Liu Ming. Ada banyak sekali bahan berharga lainnya. Beberapa di antaranya harus dikumpulkan oleh orang-orang keluarga Liu setelah masuk ke Demon Abyss. Kelangkaan mereka tidak kalah dengan berlian sumsum iblis dan emas iblis hijau. Selain itu, ada beberapa senjata iblis yang berkualitas baik. Meskipun itu tidak berguna baginya, itu adalah harta yang sangat berharga bagi iblis negara pelet nyata dan bahkan negara surgawi. Adapun makam ramuan dan teknik iblis, tidak banyak. Sebagai keturunan dinasti Suofeng, keluarga Liu telah merencanakan selama 30.000 tahun untuk memasuki jurang iblis, namun pada akhirnya, mereka malah menguntungkan Liu Ming. Jika Liu Huifeng mengetahuinya, dia akan muntah darah karena marah. Yang perlu dia lakukan hanyalah membawa materi dan harta berharga ini kembali ke keluarga Qing. Ditambah susunan kuno, alkimia, dan makam teknik iblis yang dia temukan di lantai 3 menara Demon Abyss. Selama dia diberi waktu 1000 tahun, dia yakin akan membuat keluarga Qing naik ke level 4 keluarga besar. Liu Ming dengan paksa menekan ekstasi di dalam hatinya, lalu menyingkirkan barang-barang itu di tanah satu persatu. Segera, hanya beberapa benda yang tersisa di tanah. Tombak iblis hitam, baju besi bersayap hitam, dan 12 cincin penahan iblis. Liu Ming pertama-tama mengambil 12 cincin penahan iblis dan memeriksanya satu persatu untuk sementara waktu. 12 cincin penahan iblis ditemukan di perangkat penyimpanan Liu Zongyang. Mereka belum disempurnakan oleh siapapun. Mereka seharusnya ditemukan oleh Liu Zongyang di menara jurang iblis, seperti bagaimana Zhao Qianying mendapatkan miliknya. Adapun kekuatan cincin penahan iblis, dia sudah mengalaminya di tangan Zhao Qianying. Itu memang senjata yang bagus. Dengan 12 cincin penahan iblis, Zhao Qianying sendiri dapat menahan 3 iblis dari keluarga Liu yang kekuatan spiritualnya jauh lebih unggul dari miliknya. Liu Ming mengeluarkan 3 cincin penahan iblis lainnya di telapak tangannya, yang ia peroleh di benua langit tengah. Dia tersenyum ringan. Dia membungkus 15 cincin penahan iblis di udara hitam dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Ketika dia benar-benar menyempurnakan 15 cincin penahan iblis, kekuatan mereka akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Kemudian, dia melirik tombak iblis hitam dan baju besi hitam. Dia baru saja memeriksa bahwa 2 senjata ajaib ini berada pada tingkat keabadian, tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Itu hanyalah produk setengah jadi. Setelah peleburan, mereka dapat digunakan untuk meningkatkan mutiara sungai gunung. Namun dengan cara ini, akan sia-sia. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menyimpan kedua benda itu. Dia akan memikirkan apakah akan menciumnya atau tidak setelah meninggalkan tempat ini dan meningkatkan mutiara sungai gunung. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega. Setelah menyingkirkan 2 senjata ajaib itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengangkat satu tangannya, dan 2 bagian cincin hitam yang patah muncul di tangannya. Itu adalah keuntungan terbesar dari petualangan ini, cincin guntur surga bumi. Meskipun cincinnya telah rusak, pola yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di permukaannya masih terlihat sangat misterius. Dia dengan hati-hati memeriksa cincin di tangannya. Setelah beberapa saat, dia meluncurkan simbol kedua bagian cincin guntur langit bumi yang rusak. Akibatnya, busur petir kecil 5 warna segera muncul di permukaan kedua bagian tersebut, lalu terdengar semburan suara, retak, yang dahsyat. Di bawah busur petir 5 warna, pola pada cincin itu memiliki kilau yang aneh, yang tampak luar biasa. Pada saat yang sama, Liu Ming merasakan kesemutan di telapak tangannya. Dia sebenarnya merasa kehilangan kendali atas cincin 5 warna itu. Dengan bersiul, 2 bagian yang patah itu terbang sendiri dan berputar dengan cepat. Melihat ini, Liu Ming tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia telah melihat kekuatan cincin guntur langit dan bumi di puncak menara jurang iblis. Meskipun telah dihancurkan pada saat ini, masih berisi guntur surgawi surga ke-9 yang murni. Jika dia bisa memanfaatkannya, kekuatan tempurnya pasti akan mencapai cakrawala lain. Terutama dia berada di benua 1000 setan sekarang. Guntur surgawi surga ke-9 dapat menahan hampir semua ki iblis. Namun pada saat ini,
busur petir 5 warna di cincin guntur langit dan bumi menyala dan menghilang, kembali menjadi dua bagian yang rusak. Wajah Liu Ming berubah muram. Dia meluncurkan beberapa simbol lagi ke dalam dua bagian, tapi tidak ada respon sama sekali. Busur petir 5 warna di permukaan tidak lagi muncul. Bagaimana mungkin? Saya dapat dengan jelas merasakan kekuatan guntur surgawi surga ke-9 yang terkandung di dalamnya. Dia mengerutkan kening. Dia memegang cincin itu di tangannya dan menuangkan kekuatan spiritual, tetapi cincin yang rusak itu tetap tidak merespon. Selanjutnya, dia mencoba beberapa metode berturut-turut, termasuk mantra konversi 9 jiwa tenang yang baru saja dia pelajari dari Demon Flying School, tetapi masih belum ada tanggapan. Tidak ada jalan lain. Saya hanya bisa mengambil risiko. Setelah kulitnya berubah tidak menentu untuk beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan melepaskan 6 mutiara sungai gunung. Mereka mengelilinginya dan membentuk tirai tipis yang luar biasa tebal. Setelah melakukan ini, Liu Ming mengubah gerakan dengan 10 jari. Sigil guntur surgawi muncul di dadanya dengan kilatan emas. Dia membalikkan telapak tangannya dan melepaskan 2 helai petir emas seukuran jari untuk membungkus cincin itu. Karena cincin guntur langit dan bumi adalah senjata ajaib dengan atribut guntur, ia dapat mencobanya dengan mantra guntur surgawi, namun ia tidak yakin dengan gerakan ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak berani meremehkan kekuatan guntur surgawi surga ke-9 yang terkandung dalam cincinnya yang rusak. Jika guntur surgawi merajalela, masih belum diketahui apakah dia bisa menahannya dengan kekuatannya saat ini. Di bawah tatapan khawatir Liu Ming, setelah ledakan busur petir emas, ia tenggelam ke dalam cincin guntur langit dan bumi dan dengan cepat menghilang. Dia mengerutkan kening dan menembakkan 2 busur petir emas yang lebih tebal, tetapi busur petir itu masih menghilang seketika seolah-olah diserap. Liu Ming ragu-ragu sejenak, lalu pelet asli hitam putih di tubuhnya berputar. Sigil guntur surgawi surga ke-9 tiba-tiba menyala. Saat berikutnya, busur petir 5 warna muncul di telapak tangannya. Itu adalah guntur surgawi surga ke-9 yang asli. Dia memegang 2 bagian yang rusak di tangannya. Terdengar suara berderak yang keras. Pola roh pada bagian yang rusak bersinar lagi. Busur pencahayaan 5 warna muncul lagi di atas ring. Kualitas dan warna petir bahkan berada di atas untaian guntur surgawi surga ke-9 di tubuh Liu Ming. Semburan kicau burung yang intens terdengar bersamaan. Seperti yang diharapkan, Liu Ming sangat gembira. Dia merenung sejenak dan meludahkan 2 aliran esensi darah ke cincin guntur langit bumi yang rusak di telapak tangannya. Darah menyatu menjadi 2 bagian tanpa halangan, dan bahkan sedikit bergetar. Liu Ming langsung gembira, tetapi saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Guntur surgawi surga ke-9 di atas cincin sisa menyebar di sepanjang busur petir 5 warna di telapak tangan Liu Ming dan melilit tubuhnya dengan kecepatan yang tidak dapat bereaksi. Kapanpun guntur surgawi surga ke-9 menyebar, tubuhnya pecah menjadi luka yang tak terhitung jumlahnya. Darah berceceran sekaligus, mengubahnya menjadi sosok berdarah. TL, bisakah dia menyerap guntur surgawi surga ke-9? Bab 1397, bangun. Kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Liu Ming tidak sempat bereaksi. Dia sekarang memiliki bagian dari darah iblis. Mungkinkah guntur surgawi surga ke-9 yang aneh ini merasakan ki iblis di dalam dirinya, sehingga ingin menghancurkannya? Memikirkan hal ini, dia berteriak dan mundur. Pada saat yang sama, dia menghilangkan busur petir 5 warna di telapak tangannya. Namun, 2 bagian cincin yang patah itu menempel erat di telapak tangannya. Pada saat yang sama, busur petir 5 warna di tubuh Liu Ming menjadi semakin padat. Dalam sekejap mata, luka yang tak terhitung jumlahnya terjadi di tubuhnya, dan ki iblis hitam dipaksa keluar ke seluruh tubuhnya. Wajah Liu Ming tidak berdarah. Situasi ini hampir persis sama dengan ketika tubuhnya ditempa oleh kekuatan guntur surgawi ketika dia maju ke keadaan pelet nyata. Namun, situasi saat ini lebih berbahaya, karena sumber guntur sudah dekat dan merupakan guntur surgawi surga ke-9 yang lebih dahsyat. Kekuatan sombong dari guntur surgawi surga ke-9 akan memusnahkannya sepenuhnya. Di bawah pemikiran ini, dia menyalurkan seluruh kekuatan rohaninya. Luka di sekujur tubuhnya mulai pulih di tengah cahaya putih. Kemampuan pemulihan yang kuat dari darah Sky Biskin berperan. Saat lukanya sembuh, luka itu kembali terbuka. Namun,
Keseimbangan tetap dijaga agar tubuhnya tidak roboh begitu saja. Liu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan ki iblis di tubuhnya hingga ke bagian terdalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya menyalurkan pelet aslinya, kekuatan rahasia tulang neraka, dan darah kulit binatang langit. Saat ini, perubahan lain terjadi. Mantra guntur surgawi meledak dengan sendirinya tanpa dia mengaktifkannya. Busur petir 5 warna di tubuh Liu Ming melonjak menuju sigil guntur surgawi di dadanya di tengah suara berderak. Sigil guntur surgawi tiba-tiba bersinar terang. Busur petir 5 warna segera ditelan oleh sigil guntur surgawi. Namun, karena semua busur petir 5 warna di tubuhnya menyatu menuju sigil guntur surgawi, robekan di tubuhnya berhenti secara bertahap. Di bawah pengaruh darah Sky Biskin, semua lukanya perlahan sembuh. Sigil guntur surgawi bagaikan jurang maut, menelan busur petir 5 warna. Sigil emas aslinya perlahan berubah menjadi 5 warna. Liu Ming sedikit terkejut. Rangkaian acara ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Pada saat ini, pelet asli hitam putih di lautan kesadarannya tiba-tiba bersinar terang. Sigil guntur surgawi surga ke-9 dalam pelet asli bergetar dan terlepas darinya, kemudian bergabung dengan sigil guntur surgawi. Sigil emas yang awalnya agak aneh bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanda muncul di permukaan. Setelah beberapa detik, sigil guntur surgawi menjadi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan warnanya menjadi 5 warna. Guntur surgawi surga ke-9 yang dilepaskan oleh cincin guntur surga bumi dimakan oleh sigil guntur surgawi baru dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat yang sama, cahaya guntur di cincin guntur surga bumi juga secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, ketika jejak terakhir guntur surgawi surga ke-9 dimakan oleh sigil guntur surgawi di tubuh Liu Ming, 2 bagian cincin yang rusak jatuh dari tangan Liu Ming ke tanah. Pola roh menjadi tumpul seolah-olah kehilangan spiritualitas. Liu Ming berdiri diam di sana untuk merasakan sesuatu dengan mata terpejam. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya 5 warna dari sigil guntur surgawi di dadanya memancarkan sambaran petir 5 warna. Dia mengangkat tangannya, dan lengannya segera terjalin oleh busur petir 5 warna yang pekat. Kilatan petir 5 warna setebal lengan keluar dari telapak tangannya dan menghantam tirai cahaya kuning di sekelilingnya. Itu adalah guntur surgawi surga ke-9. Dengan kilatan tirai cahaya kuning, tirai itu dengan mudah ditembus seolah-olah itu adalah kertas. Liu Ming muncul di puncak gunung dalam sekejap, lalu dia menggosok tangannya dan meluncurkan petir 5 warna ke arah gunung tidak jauh dari sana. Ada dampak yang memekakkan telinga. Gunung itu langsung menjadi abu. Ekspresi ngeri muncul di mata Liu Ming, yang segera digantikan oleh ekspresi ekstasi. Mantra guntur surgawi miliknya, yang sudah dalam tahap sempurna, kembali mengalami perubahan drastis. Kekuatan petir ditingkatkan menjadi guntur surgawi surga ke-9. Ini membuat kekuatan mantra guntur surgawi benar-benar tak tertandingi sebelumnya. Terlebih lagi, meski tubuhnya masih sakit saat ini, kekuatan spiritualnya melonjak seolah-olah akan keluar. Sebelum dia menyadarinya, dia menerobos kemacetan tahap peralihan alam surgawi dan maju ke tahap selanjutnya alam surgawi. Tingkat kondensasi kekuatan spiritual tahap selanjutnya memang tidak sebanding dengan tingkat peralihan. Dia diam-diam bernyanyi. Lapisan cahaya hitam seperti cairan menutupi tubuhnya seperti kain kasa hitam. Dia menggerakkan tubuhnya dan merasakan kekuatan fisiknya meningkat pesat. Apa yang sedang terjadi? Tidak jauh dari situ, Zhao Qianying keluar dari retret dan memandangi gunung yang menghilang dengan heran. Lalu, dia menatap Liu Ming. Liu Ming terbang keluar dari rumah gua. Kamu telah menerobos ke tahap surgawi tahap selanjutnya. Zhao Qianying menatap Liu Ming dengan kaget. Ya, saya kebetulan maju secara kebetulan. Liu Ming berkata dengan ringan. Mata indah Zhao Qianying berkedip sebentar, lalu dia mendengus pelan dan membuang muka. Liu Ming tersenyum kecut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah. Apa masalahnya? Zhao Qianying melihat perubahan ekspresi Liu Ming dan bertanya. Liu Ming merilis Mountain River Pearl tanpa menjelaskan. Di ruang Mountain River Pearl, Huangfu Yupo meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Kabut kuning di Mountain River Pearl sepertinya tertindas oleh cahaya ungu, dipaksa menjauh dalam jarak 300 meter di sekitarnya. Dalam cahaya ungu, aspek fantasi besar secara bertahap terkondensasi.
Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari aspek fantasi. Kepala aspek fantasi menyala dengan 2 titik cahaya ungu, lalu pusaran ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura di Mountain River Pearl kacau. Beberapa detik kemudian, Huang Fuyupo perlahan membuka matanya. Dengan lambaian tangannya, aspek hantu ungu raksasa kembali ke tubuhnya. Cahaya ungu yang menyilaukan juga menghilang dengan cepat. Huang Fuyupo melihat sekeliling, merasakan kekuatan ruang tak berwujud yang menyelimuti tubuhnya. Huang Fuyupo dikejutkan oleh pemandangan itu. Dalam sekejap, dia kembali ke Demon Abyss. Liu Ming dan Zhao Qianying ada di depannya. Liu Ming meluncurkan simbol untuk mengambil mutiara sungai gunung. Huang Fuyupo, sebagai pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik, langsung memahami situasi umum. Dia menatap Liu Ming dalam-dalam. Menguasai. Zhao Qianying sangat gembira melihat Huang Fuyupo. Dia terbang ke sisi Huang Fuyupo dan memeluknya. Dia kehilangan sikap bermartabat seorang putri. Yinger, kenapa kamu ada di sini? Huang Fuyupo menatap Zhao Qianying dengan heran. Dia dengan lembut membelai rambut ungu Zhao Qianying dengan ekspresi penuh kasih sayang. Zhao Qianying sepertinya menikmati sentuhan itu. Dia memperlihatkan senyuman manis dan meringkuk di samping Huang Fuyupo. Mereka berpelukan beberapa saat, lalu Zhao Qianying melirik Liu Ming dan menjauh dari Huang Fuyupo. Yinger, aku selalu mengira kamu ditangkap oleh seseorang dari keluarga Liu, kenapa kamu ada di sini? Juga, siapa orang itu? Huang Fuyupo meraih tangan Zhao Qianying, memandang Liu Ming, dan bertanya dengan ragu. Tuan, Yinger tidak pernah ditangkap oleh keluarga Liu. Ayah dan guru tidak ingin membawaku ke Demon Abyss, jadi aku diam-diam mengikuti orang lain untuk memasuki Demon Abyss. Zhao Qianying melirik Liu Ming dan berkata, "Oh, dengan siapa kamu masuk?" Huang Fuyupo mengikuti pandangan Zhao Qianying dan melirik Liu Ming, dan dia mengerti dalam pikirannya, tapi dia masih bertanya. Itulah orangnya. Namanya Liu Ming, tapi dia bukan dari keluarga Liu. Zhao Qianying melanjutkan. Saya Liu Ming, kepala keluarga Qing di negara bagian Shang. Liu Ming juga tidak datang. Dia hanya membungkuk di kejauhan. Kekuatan spiritual Huang Fuyupo meningkat secara signifikan setelah bangun dari koma. Penindasan yang dia pancarkan tidak kalah dengan penindasan Liu Zong yang sebelumnya. Namun, Liu Ming juga telah melangkah ke tahap surgawi tahap selanjutnya. Mantra guntur surgawi telah bermutasi, dan dia telah memperoleh beberapa senjata sihir yang kuat. Jadi meskipun dia membungkuk, ekspresinya tidak rendah hati. Jadi itu adalah tuan keluarga Qing. Tidak perlu bersikap sopan. Jejak keterkejutan muncul di mata Huang Fuyupo, lalu dia melambaikan tangannya dengan ringan. Zhao Qianying juga terkejut bahwa Liu Ming bisa berperilaku tenang di hadapan pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik sejati. Saya ingat pernah direncanakan melawan keluarga Liu di bawah menara iblis abis sebelumnya, lalu saya pingsan karena racun yang mematikan. Mungkinkah Tuan Liu menyembuhkan racun itu untuk saya? Huang Fuyupo merenung sejenak sebelum bertanya lagi. Tuan, situasinya saat itu seperti ini. Dia dan saya juga berada di dekat menara Demon Abyss pada saat itu, tapi kami tidak muncul. Sebelum Liu Ming dapat berbicara, Zhao Qianying menjelaskan semuanya dengan cepat. Jadi itulah masalahnya. Saya sangat berterima kasih kepada Guru Liu karena telah menjaga murid saya selama ini. Saat kita kembali ke kota kekaisaran, saya pasti akan melaporkannya ke Kaisar Iblis. Kamu dan keluarga Qingmu akan diberi hadiah. Huang Fuyupo berkata dengan ringan. Ketika Liu Ming mendengar ini, ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia mengucapkan terima kasih dengan ringan, lalu dia berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Kaisar Iblis tahu tentang masalah antara dia dan Zhao Qianying, hadiahnya mungkin akan berupa pengejaran. Bab 1398, Kebenaran. Melihat sikap Liu Ming yang hangat, Huang Fuyupo merasa sedikit aneh. Ketika tuan dari keluarga biasa melihat orang-orang dari keluarga kerajaan pusat, mereka akan menjilat dengan segala cara. Bagaimanapun juga, di benua ribuan iblis saat ini, keluarga Huang Fu adalah kekuatan terbesar. Beberapa tetua bahkan memegang banyak sumber daya di tangan mereka. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang keluarga Qing di negara bagian Shang. Itu jelas merupakan keluarga kecil biasa. Sebagai kepala keluarga, perilaku Liu Ming setelah mendengar apa yang dia katakan sebelumnya memang sedikit tidak normal. Tapi meski dia menganggapnya aneh, dia tidak repot-repot menyelidikinya.
Setelah mengobrol santai dengan Liu Ming untuk beberapa kata, dia berhenti memperhatikannya. Huang Fu Yupo membelai rambut ungu Zhao Qianying, menunjukkan cintanya. Meskipun operasi keluarga kerajaan pusat ini berakhir dengan kegagalan, sayangnya bahkan penatua Kui Zhao terbunuh di sini, sang putri ditemukan, yang menjadikan perjalanan ini berharga. Zhao Qianying memegang tangan Huang Fu Yupo, dan sedikit kelembutan muncul di matanya. Dia kehilangan ibunya ketika dia masih muda, jadi tuannya sudah seperti ibu baginya. Setelah melalui begitu banyak pertemuan dan krisis, mereka mempunyai banyak kata untuk dibicarakan, namun mereka bingung harus mulai dari mana. Yinger, kekuatan spiritualmu tampaknya telah maju ke tahap peralihan alam surgawi. Tidak, mengapa kekuatan Yin murni dari teknik iblis ilusi 5 elemen Anda hilang? Ini, Huang Fu Yupo memandang Zhao Qianying dari atas ke bawah karena terkejut. Dia melirik Liu Ming yang tidak jauh dan menyelesaikan kalimat terakhir dengan transmisi suara. Zhao Qianying terkejut, dia setengah membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Wajah Huang Fu Yupo merosot, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, membuka penghalang ungu, menutupi dirinya dan Zhao Qianying di dalamnya. Tidak jauh dari situ, ekspresi Liu Ming sedikit berubah. Meskipun Huang Fu Yupo menggunakan transmisi suara di kalimat terakhir, dengan pengalamannya, dia secara alami dapat menebak apa yang dibicarakan Huang Fu Yupo. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan ekspresinya berubah untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berdiri diam tanpa bergerak. Dia melihat ke kejauhan. Dalam pesona ungu, Zhao Qianying berdiri di depan Huang Fu Yupo dengan wajah memerah dan berkata dengan malu-malu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tuan, saya, melihat penampilan Zhao Qianying, Huang Fu Yupo menghela nafas ringan. Teknik iblis ilusi 5 elemen adalah teknik tertinggi keluarga Huang Fu kami. Hanya seorang perawan yang dapat mempraktikkan teknik ini, tetapi sekarang Anda telah mencapai tahap peralihan keadaan surgawi, teknik tersebut telah selesai. Tidak apa-apa kehilangan tubuh Yin yang murni. Hanya saja, ketika Huang Fu Yupo mengatakan ini, dia berhenti dan berkata dengan suara muram. Siapa laki-laki itu? Zhao Qianying terdiam. Dia dengan cepat melirik Liu Ming yang berada di luar pesona. Liu Ming sedang berdiri di sana saat ini. Selama dia mengatakannya, Huang Fu Yupo pasti akan menghukum Liu Ming. Dia bahkan bisa membiarkan Huang Fu Yupo langsung membunuh Liu Ming untuk melampiaskan kebenciannya. Pikiran seperti itu telah terlintas di benaknya berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia menjadi ragu-ragu saat ini. Itu benar-benar dia. Mata Huang Fu Yupo tajam. Pandangan sekilas Zhao Qianying barusan secara alami tidak bisa lepas dari matanya. Huang Fu Yupo melirik Liu Ming di luar dengan tatapan mematikan. Tetapi mengingat bahwa Liu Ming telah menyelamatkannya, niat membunuh itu sedikit mereda, tetapi masih belum hilang. Di luar pesona, wajah Liu Ming sedikit berubah. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh yang kuat keluar dari pesonanya. Dia tersenyum kecut dalam pikirannya, tapi dia hanya berdiri di sana. Yinger, apa yang terjadi? Bagaimana kabarmu dan dia? Huang Fu Yupo merenung sejenak, lalu dia sedikit tenang dan bertanya. Wajah cantik Zhao Qianying memerah. Setelah sempat malu-malu, akhirnya dia berbicara tentang mengonsumsi pil kenaikan, lalu mereka berdua jatuh ke dalam ilusi. Pada akhirnya, mereka entah bagaimana berkumpul setelah bangun tidur. Faktanya, ini juga merupakan alasan utama kelancaran kemajuannya. Menjelang akhir, dia sudah menjadi sedikit tidak koheren, dan telinganya semakin memerah. Pil kenaikan, Huang Fu Yupo menggumamkan beberapa kata sambil berpikir, lalu ekspresinya kembali normal. Dalam hal ini, itu bukan sepenuhnya salahnya. Huang Fu Yupo akhirnya berkata sambil menghela nafas. Tuan, Anda juga tahu tentang pil kenaikan ini. Mungkinkah dia dan saya benar-benar terpengaruh oleh kekuatan ramuan ini? Zhao Qianying bertanya dengan takut-takut dengan suara yang sangat rendah. Bisa dibilang begitu. Pil kenaikan adalah ramuan zaman kuno. Setelah meminum pil ini, selain meningkatkan kekuatan spiritual secara signifikan, orang tersebut akan merasa tinggi seolah-olah naik ke tanah abadi. Itulah namanya. Setelah meminum pil ini, segala macam keinginan orang akan diperbesar tanpa batas dalam ilusi. Hasrat ual secara alami adalah yang paling mendasar. Saat Huang Fu Yupo mengatakan ini, Zhao Qianying tersipu. Jadi ketika para pembudidaya zaman dahulu meminum pil ini,
mereka biasanya mengunci diri di ruang tertutup agar tidak menimbulkan masalah dengan tindakan bawah sadar mereka. Anda tidak mengetahui tabu ini, dan Anda bahkan meminum pil kenaikan bersama-sama di ruangan yang sama, itulah mengapa hal itu terjadi. Huang Fu Yupo melanjutkan. Jadi seperti ini, kata Zhao Qianying dengan lemah. Karena masalah ini sudah terjadi, bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Huang Fu Yupo bertanya pada Zhao Qianying. Ini, Zhao Qianying agak keluh untuk sementara waktu. Jika kamu marah pada orang ini karena merusak keperawananmu, Tuan dapat membunuh orang ini untuk melampiaskan kebencianmu. Nada suara Huang Fu Yupo ringan, tapi kata-katanya sedingin pisau. Zhao Qianying berpikir sejenak, tapi dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Huang Fu Yupo berkilat, dan dia menghela nafas dalam hatinya sebelum berkata. Sebenarnya, menurutku Liu Ming tidak disengaja. Dia hanya mengatakan bahwa dia juga seorang master keluarga, dan budidayanya juga baik. Dia telah mencapai tahap selanjutnya dari Celestial State. Dengarkan apa yang baru saja Anda katakan tentang penampilannya di Demon Abyss Tower, kekuatannya seharusnya lebih dari itu. Karena kasusnya seperti ini, dia layak menjadi suamimu dan permaisuri keluarga kekaisaranku. Tuan, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Zhao Qianying tersipu, menghentakkan kakinya seperti gadis kecil, dan bergumam. Anak perempuan harus menikah. Kamu tidak terlalu muda sekarang. Anda harus menyelesaikan masalah ini sedini mungkin. Huang Fu Yupo tersenyum dan berkata. Tuan, kata Zhao Qianying genit. Sebagai putri keluarga Huang Fu, kekuatan terbesar di benua seribu setan, dia dianggap dilahirkan dengan sendok emas. Dia tidak pernah kekurangan sumber daya pelatihan, dan dia dicintai oleh semua tetua. Karena penampilannya yang cantik, dia dikagumi dan dikejar oleh semua tuan muda dari keluarga besar bahkan para bangsawan di istana. Dia mengumpulkan kasih sayang dari pengagum yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia selalu menganggap dirinya tinggi dan membenci para pelamar ini. Dia tentu saja marah karena dia kehilangan tubuh yin murninya karena Liu Ming, tetapi setelah mengetahui alasannya, sebagian besar kebencian terhadap Liu Ming menghilang. Bagaimanapun, kekuatan dan mentalitas yang ditunjukkan Liu Ming di Demon Abyss sangat bagus. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkannya beberapa kali. Zhao Qianying sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadapnya dari lubuk hatinya. Karena Liu Ming telah mengambil keperawanannya, itu mungkin cara terbaik untuk melakukan kesalahan. Tapi ketika dia memikirkan tentang sikap dan kata-kata Liu Ming terhadapnya, dia merasa dia tidak tertarik padanya. Mungkinkah dia sama sekali tidak menyukaiku? Zhao Qianying diam-diam melirik Liu Ming yang tidak jauh darinya, mengungkapkan ekspresi yang rumit. Oke, mari kita bicarakan ini nanti. Apakah kamu menemukan petunjuk tentang ibumu di Demon Abyss? Melihat Zhao Qianying tidak berkata apa-apa, Huang Fu Yupo mengira Zhao Qianying pemalu, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Ketika Zhao Qianying mendengar ini, rona merah di wajah cantiknya langsung memudar. Saat aku berada di portal menuju alam iblis kuno di lantai 9 menara iblis abis, aku merasakan sisa aura orang yang menculik ibuku saat itu. Sepertinya ayahku tidak berbohong padaku. Ibuku benar-benar ditangkap dan dibawa ke alam iblis kuno. Zhao Qianying berkata dengan wajah dingin. Warna kulit Huang Fu Yupo berubah untuk beberapa saat, lalu dia menghela nafas dan berkata setelah beberapa saat. Sebenarnya kami sangat menyesal atas masalah Sister Hui, tetapi Kaisar Iblis tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Tidak bisakah kamu memaafkannya? Zhao Qianying mendengus dan tidak berbicara. Huang Fu Yupo menghela nafas lagi. Dia tidak mengucapkan kata-kata persuasi lagi. Dengan lambaian tangannya, pesona ungu yang menutupi mereka menghilang. Liu Ming merasakannya dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Liu Ming, kan, saya sudah tahu tentang masalah antara Anda dan Yinger, bagaimana rencana Anda untuk menyelesaikannya? Huang Fu Yupo memandang Liu Ming dan bertanya dengan ekspresi dingin. Soal ini, saya tidak ingin menjelaskan apapun. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Jika Nona Zhao bersedia, saya bersedia bertanggung jawab. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Saya sudah memiliki 3 wanita dengan kasih sayang yang mendalam. Salah satu dari mereka sudah bertunangan dengan saya, namun upacara kultivasi ganda belum dilaksanakan. Saya harap Nona Zhao akan berpikir 2 kali tentang hal ini. Liu Ming berkata datar.
Apa? Wajah Zhao Qianying yang memerah tiba-tiba berubah sedingin es. Liu Ming menatap langsung ke arah Zhao Qianying dengan ekspresi tenang. Keduanya saling memandang sejenak, dan mata Zhao Qianying sedikit merah, tetapi wajahnya langsung menjadi dingin lagi. Dia akan berbicara. Dalam sekejap, Huang Fuyupo berdiri di depannya dan menghentikannya berbicara. Huang Fuyupo segera memandang Liu Ming dari atas ke bawah. Kamu cukup berani. Tahukah Anda bahwa Anda mengambil risiko? Selama Yinger membuka mulutnya, kamu akan mati di sini hari ini. Huang Fuyupo berkata dengan dingin. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya seperti yang selalu saya lakukan. Jika Nona Huang Fu ingin mengambil nyawaku, lakukan saja. Meskipun aku hanya iblis surgawi, aku tidak bisa dibunuh dengan mudah. Liu Ming tertawa dan berkata kepada Huang Fuyupo tanpa rasa takut sedikitpun. Bab 1399, keluar. Mendengar ini, mata Huang Fuyupo berbinar saat melihat Liu Ming. Sebaliknya, sedikit kekaguman muncul di wajahnya. Setelah Liu Ming tersenyum, dia memandang Huang Fuyupo dengan tenang tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Bagus, saya sangat puas Anda menjadi suami Yinger. Anda kuat, penyayang, dan setia pada hubungan. Huang Fuyupo tersenyum. Liu Ming terkejut. Zhao Qianying bahkan lebih terkejut lagi saat mendengar ini. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Dia sudah menjalin hubungan. Lagi pula, bagaimana aku bisa menikah dengan orang yang genit seperti itu? Zhao Qianying berkata dengan suara dingin. Mendengar metafora Zhao Qianying, Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia melirik Huang Fuyupo. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke Zhao Qianying, dia dipelototi dengan tajam olehnya. Yinger, jangan khawatir. Saya pikir pria ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Saya yakin dia akan maju ke tingkat pemahaman mistik di masa depan. Adapun para wanitanya, tidak ada yang salah dengan mereka. Menurut dia, mereka tidak boleh menikah secara formal. Dengan kecantikanmu, tidakkah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memegangnya di tanganmu? Huang Fuyupo tersenyum ringan dan mengirimkan transmisi suara ke Zhao Qianying. Zhao Qianying terkejut pada awalnya, lalu dia mendengus pelan dan menoleh. Huang Fuyupo tersenyum, berjalan perlahan ke sisi Zhao Qianying, memeluknya, dan berbisik di telinganya. Wajah Zhao Qianying tiba-tiba memerah, dan dia tidak tahu apa yang dikatakan Huang Fuyupo kepadanya. Liu Ming menyaksikan keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara, dan tidak bisa menahan senyum kecut di dalam hatinya, lalu berbalik dan melihat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, Huang Fuyupo menarik Zhao Qianying. Liu, aku baru saja berbicara dengan Yinger tentang masalah antara kamu dan dia. Dia sepertinya memiliki beberapa keluhan di hatinya, tapi, tidak perlu menarik kesimpulan sekarang. Huang Fuyupo berkata sambil tersenyum tipis. Mata Liu Ming berkedip beberapa kali, tapi dia tidak berbicara. Yinger adalah putri kekaisaran pusat kita. Acara seumur hidupnya harus disetujui oleh Kaisar Iblis. Kami akan membicarakan masalah ini setelah kami pergi dari sini dan kembali ke kota Kekaisaran Pusat. Nada suara Huang Fuyupo acuh tak acuh, tapi dia dengan sengaja menekankan, Kaisar Iblis. Wajah Liu Ming sedikit menggelap, sepertinya menyetujui keputusan ini. Melihat Liu Ming terdiam, ekspresi Zhao Qianying menjadi sangat tenang, tapi dia segera membuang muka setelah melirik Liu Ming. Selain itu, Yinger juga memberitahuku tentang rencana meninggalkan tempat ini. Sekarang kekuatan spiritualku telah pulih, ayo bergerak sekarang, kata Huang Fuyupo. Saya akan mengikuti instruksi Penatua Huang Fu. Liu Ming tentu saja tidak keberatan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata. Huang Fuyupo tersenyum tipis, mengangkat satu tangan, dan setumpuk bendera formasi dan susunan cakram muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkannya kepada Zhao Qianying dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yinger, kamu menyiapkan arai pemisah cahaya 8 gerbang. Zhao Qianying mengangguk, mengambil item arai, dan bernyanyi tanpa suara. Setelah beberapa saat, mantranya berhenti. Saat dia melambai, bendera formasi dan susunan cakram berkibar dan berputar di sekelilingnya dalam cahaya kemasan. Liu, saya masih perlu menampilkan seni mistik untuk bekerja sama dengan Yinger. Kami tidak dapat diganggu selama periode ini, jadi mohon lindungi kami untuk saat ini. Huang Fuyupo berkata pada Liu Ming. Akan melakukan. Liu Ming mengangguk dan menyetujui dengan sungguh-sungguh.
Ada kilatan cahaya di tangan Huang Fuyupo, dan sebuah kunci hitam kuno muncul dari telapak tangannya. Itu adalah kunci iblis abis. Pada saat yang sama, dia membalikkan telapak tangannya yang lain dan mengeluarkan jimat putih tipis. Itu adalah jimat yang sama yang diambil oleh wanita muda dari keluarga panjang sebelumnya. Pada saat ini, bendera formasi dan susunan dis tersebut ditangguhkan di udara di bawah kendali Zhao Qianying. Beberapa pola terlihat samar-samar di antara pengaturannya. Zhao Qianying berteriak pelan dan meluncurkan beberapa simbol. Bendera formasi tiba-tiba jatuh ke tanah, membentuk susunan yang aneh. Semua bendera formasi memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa, menyelimuti ketiganya. Di negara bagian Han, di suatu tempat di atas pegunungan yang tak terbatas, ruangnya berfluktuasi. Kemudian, susunan emas samar di tengah semburan cahaya keemasan samar. Cahaya dalam susunan itu memudar, menampakkan Liu Ming dan dua lainnya. Begitu mereka bertiga muncul, mereka langsung melihat sekeliling. Mereka lega melihat tidak ada sosok lain di sekitar mereka. Melihat lingkungan di sini, kita seharusnya masih berada di negara bagian Han, tapi seberapa jauh kita dari kota Guanghan? Liu Ming berkata dengan alis terangkat. Setelah meninggalkan Demon Abyss, Divine Dot akhirnya bisa menyebar tanpa hambatan, membuatnya merasa nyaman. Jimat pemecah ruang yang diberikan oleh Kaisar Iblis dapat memindahkan kita puluhan ribu mil jauhnya. Kita seharusnya berada jauh dari kota Guanghan saat ini, jadi kita tidak perlu khawatir akan diperhatikan oleh keluarga Liu. Huang Fuyupo pernah mengenakan kerudung dan berkata dengan lemah. Liu Ming mengangguk setelah mendengar ini. Apa yang akan dilakukan Tuan Liu selanjutnya? Jika kamu tidak punya urusan mendesak, bagaimana kalau pergi ke Central Imperial City bersamaku? Huang Fuyupo berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Zhao Qianying menatap Liu Ming dengan sepasang mata cerah. Terima kasih atas undangan Anda, Penatua Huang Fu. Namun karena pemberontakan keluarga Liu beberapa waktu lalu, seluruh negara bagian Zhang berada dalam kekacauan. Kebetulan saya bukan anggota keluarga. Sekarang saya akhirnya meninggalkan Demon Abyss, sebagai tuan keluarga King. Saya harus segera kembali untuk menyelesaikan masalah keluarga saya terlebih dahulu. Liu Ming berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Zhao Qianying tampak lega, tapi dia juga sedikit kesal. Memang terlalu banyak kejadian yang terjadi saat ini. Sebagai tuan keluarga, Tuan Liu tentu saja harus menyelesaikan urusan keluarga Anda terlebih dahulu. Huang Fuyupo berkata dengan sikap yang menyenangkan, terlihat acuh tak acuh. Dia merenung sejenak, lalu menyerahkan token ungu seukuran telapak tangan kepada Liu Ming. Ini adalah tanda keluarga Huang Fu kami. Negara bagian Zhang sudah berada dalam kekacauan. Anda sebaiknya memindahkan keluarga King ke tempat lain. Dengan token ini, Anda dapat menggunakan tempat manapun yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Pusat, kata Huang Fuyupo. Liu Ming mengambil token itu dengan ekspresi terkejut. Meskipun benua seribu iblis memiliki wilayah yang luas, tempat terbaik dengan ki iblis yang kental telah lama ditempati oleh berbagai keluarga. Jika token ini dapat dengan bebas merekrut tempat manapun, itu adalah otoritas yang besar. Token ini hanya dapat dimiliki oleh tokoh inti keluarga Huang Fu, jadi tentu saja memiliki beberapa keistimewaan. Huang Fuyupo sepertinya melihat keraguan di mata Liu Ming. Dia berkata dengan bangga sambil tersenyum. Terima kasih, Penatua Huang Fu. Mata Liu Ming berbinar. Dengan token ini, memang lebih mudah untuk menyelesaikan keluarga King. Dia menangkupkan tangannya dan segera membungkuk. Huang Fuyupo menerima busur itu dengan tenang, melihat jauh, dan tidak berbicara beberapa saat. 10 tahun dari sekarang, ini akan menjadi hari di mana setiap keluarga akan pergi ke kota Kekaisaran Pusat untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Iblis. Kata Huang Fuyupo setelah terdiam beberapa saat. Dia sepertinya memberi isyarat padanya. Liu Ming terkejut, tapi dia merenung sejenak. Mengenai tanggal pembayaran upeti kepada Kekaisaran Pusat, King Gu dan yang lainnya telah menyebutkannya sebelumnya. Tepatnya 10 tahun kemudian, tapi dia biasanya mempercayakan King Gu dan yang lainnya untuk menangani masalah ini. Dia belum pernah benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Zhao Qianying berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar perkataan Huang Fuyupo, wajahnya sedikit berubah. Liu, sebagai tuan keluarga King, ingatlah untuk datang ke kota Kekaisaran Pusat ketika waktunya tiba,
lalu kita bisa mendiskusikan masalah ini di antara kalian berdua. Huang Fuyupo berkata dengan nada datar setelah melirik Liu Ming. Mata Liu Ming berbinar saat mendengar ini. Perasaan rumit muncul di hatinya. Huang Fuyupo tidak menunggu jawaban Liu Ming dan terbang bersama Zhao Qianying. Zhao Qianying merasakan gelombang emosi yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat Liu Ming, dan kebetulan Liu Ming juga melihat ke sana. Begitu mata mereka bertemu, sosok Zhao Qianying langsung menjadi kabur. Dalam sekejap mata, Zhao Qianying dan Huang Fuyupo berubah menjadi cahaya ungu dan perlahan menghilang ke langit yang jauh. Melihat mereka pergi, entah kenapa, Liu Ming tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, ekspresinya berubah. Ada suara siulan di tubuhnya, lalu sebuah tablet batu hitam putih muncul. Itu adalah tablet surgawi. Motian keluar dari tablet surgawi dalam sekejap. Meskipun Motian masih terlihat sedikit putus asa, itu jauh lebih baik daripada saat dia terluka di menara Demon Abyss sebelumnya. Kapan kamu bangun? Liu Ming bertanya dengan acuh tak acuh ketika dia melihat Motian muncul. Saya baru saja bangun belum lama ini, tapi kebetulan saya mendengar beberapa percakapan Anda. Hehe, menilai dari kata-kata Huang Fuyupo, kamu akhirnya mendapatkan gadis kecil dari keluarga Huang Fu itu. Motian bertanya sambil mencibir. Mata Liu Ming berkilat, lalu dia menatap Motian dengan marah. Apakah kamu merusak formula pil kenaikan ini? Kalau tidak, bagaimana aku bisa terikat dengan wanita itu tanpa alasan? Liu Ming bertanya dengan marah. Pil kenaikan, ikatan. Apa maksudmu? Saya baru saja bangun, jadi saya tidak tahu apa-apa. Motian bertanya dengan ekspresi terkejut. Melihat Motian sepertinya tidak berpura-pura, Liu Ming ragu-ragu sejenak dan memberitahu Motian tentang apa yang terjadi setelah meminum pil kenaikan. Jadi itulah yang terjadi, tapi Boy Liu, kamu telah berbuat salah padaku. Formula pil yang saya berikan kepada Anda baik-baik saja, dan Anda menyiapkan bahannya sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku, kata Motian dengan ekspresi polos. Liu Ming memusatkan pandangannya pada Motian seolah-olah dia sedang menilai apakah kata-kata Motian dapat dipercaya. Motian sepertinya memikirkan sesuatu, lalu dia mengangkat alisnya beberapa saat kemudian. Apa yang kamu pikirkan? Liu Ming bertanya dengan suara yang dalam. Saya benar-benar memikirkan sesuatu. Ini mungkin alasannya, Motian bergumam dengan wajah serius. Teruslah bicara, sebaiknya kamu tidak main-main. Liu Ming mendengus. Matanya masih menatap Motian. Ada suara berderak di telapak tangannya, dan sekelompok busur petir 5 warna muncul di tangannya. Bab 1400, Laut Hitam. Guntur Surgawi Surga ke-9. Anda cukup beruntung membuat mantra Guntur Surgawi bermutasi. Mata Motian menunjukkan sedikit keterkejutan. Yang saya tanyakan sekarang adalah tentang pil kenaikan, jadi jangan ubah topik pembicaraan. Liu Ming berkata dengan suara yang dalam. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan petir 5 warna tiba-tiba menyala dan mengeluarkan dengungan. Baiklah, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Pil kenaikan ini adalah obat spiritual yang langka, tetapi setelah meminumnya, Motian berhenti sejenak dan menceritakan semua yang dia ketahui tentang pil kenaikan, yang pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan Huang Fuyupo. Jadi itu sebabnya, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu sebelumnya? Liu Ming mengangguk terlebih dahulu, lalu bertanya lagi. Umumnya, ketika seorang kultivator meminum pil ini, mereka berada di rumah guanya sendiri atau tempat retret yang telah dipersiapkan dengan baik, sehingga secara alami mereka dapat menghindari tindakan tidak sadar pada tubuhnya dan menimbulkan akibat yang tidak terduga. Siapa tahu kamu sangat berhati-hati hingga meminum pil tersebut bersama gadis di ruang yang sama. Siapa yang bisa kamu salahkan? Hahaha, Motian memandang Liu Ming dengan senyum aneh. Liu Ming merasa sedikit tertekan ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang dikatakan Motian cukup masuk akal, jadi dia memang harus disalahkan. Lupakan masalah ini, tapi dari mana asal-muasal tangan raksasa itu sebelumnya? Jika saya ingat dengan benar, itu sudah muncul 2 kali. Liu Ming mendengus dan mengubah topik pembicaraan. Tentang masalah ini, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Sebelum Anda maju ke tingkat pemahaman mistik, mengetahui hal ini akan berbahaya bagi Anda. Setelah Anda maju ke keadaan pemahaman mistik di masa depan, saya akan menceritakan semuanya dengan jujur. Motian terdiam sesaat,
lalu dia mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi bermartabat. Liu Ming mengerutkan keningnya dengan erat. Mo Tian selalu misterius. Dia tidak berdaya, tapi dia tidak bisa memaksa Mo Tian untuk berbicara. Mo Tian terkekeh, melihat sekeliling, dan berkata, "Sekarang setelah kamu meninggalkan Demon Abyss, apa rencanamu selanjutnya?" Sudah lama sekali sejak saya meninggalkan keluarga King, jadi inilah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Liu Ming berkata datar. Apakah kamu benar-benar memiliki rasa memiliki terhadap keluarga itu? Anda sekarang telah mencapai tahap surgawi selanjutnya, jadi Anda harus bersiap untuk maju ke tahap pemahaman mistik. Beban keluarga akan banyak mengalihkan perhatianmu. Mo Tian melirik Liu Ming dan berkata sambil setengah tersenyum. Liu Ming tampak tidak tergerak mendengar ini, tapi pikirannya sedikit terkejut. Memang benar, seperti yang dikatakan Mo Tian, dia mulai memikirkan keluarga King. Gaya perilakunya sebelumnya sangat berbeda dengan sekarang. Bahkan ketika dia berada di Sekte Taiking, dia selalu mengutamakan kepentingannya sendiri di atas segalanya. Kamu tidak perlu mempedulikan masalah ini. Sebaliknya, saya ingin bertanya kepada Anda, cermin surgawi telah diambil oleh tangan raksasa itu, apa rencana Anda selanjutnya? Liu Ming mendengus dan bertanya. Wajah Mo Tian menjadi gelap, dan matanya berkedip beberapa saat. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum kecut dan berkata, "Jika saya tahu itu akan menarik benda itu, mengapa saya harus repot-repot mencari cermin surgawi ini? Tubuh iblis saya hanya setengah terkondensasi, dan perubahan mendadak ini telah menyebabkan kerusakan besar pada saya, jadi langkah selanjutnya adalah terus mencari bahan untuk memadatkan tubuhku. Ngomong-ngomong, sekarang kamu sudah punya tubuh, bisakah kamu berhenti tinggal di dalam diriku?" Liu Ming bertanya dengan cemberut. Bocah Liu, jangan khawatir, masalah cermin surgawi sudah selesai sekarang. Aku tidak punya niat untuk memilikimu lagi. Lagi pula, bukannya aku tidak ingin meninggalkan tubuhmu. Ada beberapa alasan khusus mengapa saya masih tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Kata Mo Tian sambil tersenyum tipis. Wajah Liu Ming berubah saat mendengar ini. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Oke, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali untuk memulihkan diri dulu. Mo Tian terkekeh dan terbang ke tablet surgawi. Tunggu sebentar, perjalanan ke Demon Abyss ini, saya hampir mengumpulkan materi untuk meningkatkan 9 mutiara sungai gunung, dan senior juga menjanjikan saya sarira esensi iblis. Saya harap Anda tidak melupakan ini. Liu Ming meninggikan suaranya. Selama perjalanan ke Demon Abyss, selain mengumpulkan material yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia, dia juga mendapatkan semua perangkat penyimpanan dan senjata ajaib keluarga Liu. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa bahan untuk memurnikan mutiara sungai gunung sudah cukup, jadi dia secara alami tidak mau menunda lebih lama lagi. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Mo Tian berkata datar tanpa menoleh ke belakang. Bagus. Liu Ming melambaikan satu tangannya, dan cahaya hitam muncul di tubuhnya. Ngomong-ngomong, aku teringat sesuatu. Ada tempat di negara bagian Han, yang sangat cocok untuk menyempurnakan senjata ajaib seperti Mountain River Pearl. Mo Tian memikirkan sesuatu dan menghentikan Liu Ming. Oh, di mana itu? Liu Ming bertanya dengan penuh perasaan. Letaknya di ujung utara negara bagian Han, sebuah tempat bernama Laut Hitam. Mo Tian berkata perlahan. Laut Hitam? Liu Ming terkejut. Dia mulai mencari di benaknya beberapa informasi tentang negara bagian Han yang telah dia baca sebelumnya. Tercatat bahwa ada sebuah tempat bernama Laut Hitam di utara negara bagian Han, yang merupakan tempat berbahaya di negara bagian Han. Itu adalah tempat terdingin di negara bagian Han. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke Laut Hitam dulu dan tunda kembalinya ke keluarga King untuk saat ini. Liu Ming memikirkannya dan berkata. Mo Tian tidak peduli. Keluarga King hanyalah alat baginya. Dia sama sekali tidak terikat dengan keluarga. Mata Liu Ming berbinar. Dia mengeluarkan susunan dis hijau dan meluncurkan beberapa lampu hitam ke dalamnya, membentuk susunan hijau. Segera, cahaya perak keluar dari lengan bajunya dan bergabung ke dalam susunan hijau. Gelombang tak berwujud menyebar. Dia tidak bisa menggunakan arai diskomunikasi di Demon Abyss sebelumnya. Sekarang setelah dia keluar, dan dia baru bisa kembali setelah beberapa waktu, dia harus memberitahu keluarga King terlebih dahulu. Sesaat kemudian, sosok hijau muncul di barisan hijau.
Apakah itu tuan keluarga? Sosok hijau itu mengeluarkan suara. Itu adalah Kinggu. Ini aku. Apakah semuanya baik-baik saja di keluarga? Liu Ming bertanya. Semuanya baik-baik saja, tapi tuan keluarga, semua orang mengkhawatirkanmu setelah kamu pergi beberapa tahun yang lalu. Kinggu berkata dengan gembira saat mendengar suara Liu Ming. Itu bagus. Saya pernah terjebak di ruang khusus sebelumnya dan tidak dapat menggunakan susunan disk komunikasi, tetapi sekarang saya telah melarikan diri dengan selamat. Anda dapat memberitahu orang-orang kami untuk tidak mengkhawatirkan saya. Liu Ming merasa sedikit hangat di hatinya, tapi dia selalu pandai menahan emosinya, jadi nadanya tidak berfluktuasi. Ya, aku pasti akan memberitahu mereka hal itu. Tuan keluarga, kapan Anda akan kembali? Keluarga telah menemukan tempat tinggal di pegunungan Rolling Cloud, sebelumnya dikenal sebagai pegunungan Yanyun, di negara bagian Kuan. Kinggu memberikan penegasannya, lalu berkata. Mendengar ini, Liu Ming sedikit terkejut. Dia tidak menyangka keluarga King akan mendapatkan pijakan di negara bagian Kuan begitu cepat, tapi itu adalah hal yang baik. Belum, masih ada yang harus aku tangani. Mungkin perlu waktu beberapa tahun. Liu Ming berkata. Dicatat, Kinggu tampak sedikit kecewa, tapi dia tetap menurutinya. Kamu akan bertanggung jawab atas keluarga King saat aku pergi. Ketika saya kembali, kami akan membahas masa depan keluarga. Liu Ming mengucapkan beberapa patah kata lagi, lalu dia menjauhkan susunan disk komunikasi. Senior, masalahnya sudah selesai. Tolong pimpin jalannya. Liu Ming menoleh ke Mo Tian dan berkata dengan ringan. Mo Tian menyeringai, mengidentifikasi arahnya, dan terbang dalam sekejap. Liu Ming mengikuti dari belakang. Sosok mereka dengan cepat menghilang ke dalam salju. Beberapa bulan kemudian, ruangan di dekat lembah tertentu di kota Guanghan berfluktuasi dengan hebat. Lebih dari 20 sosok muncul entah dari mana di udara. Mereka adalah orang-orang dari berbagai kekuatan yang memasuki Demon Abyss. 1 tahun yang lalu, ada hampir 100 orang yang memasuki Demon Abyss. Mereka pada dasarnya adalah elit teratas dari seluruh benua ribuan iblis, tetapi sekarang kurang dari 30% dari mereka telah diteleportasi setelah waktunya habis. Anehnya, tidak satu pun dari 4 keluarga besar dan keluarga kerajaan pusat ada di sana. Mereka entah bagaimana jatuh ke dunia rahasia. Setelah iblis-iblis ini keluar, mereka langsung saling memandang dengan waspada, lalu segera terbang menjauh. Tidak lama kemudian, berita menyebar di kalangan senior dari keluarga besar di benua Seribu Setan. Di antara 4 keluarga besar, kecuali keluarga Panjang, tidak satu pun dari 3 keluarga besar lainnya yang memasuki Demon Abyss selamat. Namun, keluarga Panjang tetap bungkam tentang apa yang terjadi di Demon Abyss dan tidak mengungkapkan informasi orang dalam apapun. Sedangkan untuk keluarga kerajaan pusat, hanya Huang Fuyupo yang meninggalkan Demon Abyss. Namun mengenai masalah ini, keluarga Huangfu juga sangat tertutup. Tidak ada berita yang diumumkan. Masalah Demon Abyss yang sudah cukup misterius telah hilang begitu saja. Tidak banyak orang yang menyebutkannya lagi segera setelahnya. Namun, situasi di benua Seribu Setan belum tenang, dan konflik terbuka dan terselubung antara keluarga Liu dan keluarga kerajaan pusat menjadi semakin intens. Tidak lama kemudian, keluarga Huangfu akhirnya tidak tahan lagi dan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke negara bagian Zhang, negara bagian An, negara bagian Chang dan tempat lainnya. Tentu saja, tidak mau kalah, keluarga Liu mengirimkan kekuatan yang besar untuk menghadapi pasukan keluarga Huangfu dari jarak jauh. Setelah lebih dari sebulan konfrontasi, kedua belah pihak resmi berperang. Untuk sementara, api perang berkobar di beberapa negara perbatasan yang berlangsung lama. Pada saat yang sama, lampu pelarian berwarna hitam muncul di dekat Laut Hitam di ujung utara negara bagian Han, kemudian Liu Ming dan Mo Tian muncul dari lampu pelarian tersebut. 5 tahun telah berlalu sejak Demon Abyss berakhir. Negara bagian Kuan, Pegunungan Rolling Cloud. Pegunungan Rolling Cloud adalah pegunungan terbesar di negara bagian Kuan, yang membentang ratusan ribu mil. Gunung-gunung dipenuhi dengan ki iblis yang gelap. Gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya tidak jelas dalam ki iblis. Bahkan pandangan kultivator di sini pun akan sangat terbatas. Jika dilihat lebih dekat, iklim di pegunungan berbeda. Beberapa puncak tertutup salju. Udara dingin berubah menjadi kabut putih. Beberapa gunung berwarna merah. Panas terik menyebar kemana-mana.
Daerah sekitarnya kosong. Ada lampu merah yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu seperti letusan gunung berapi pada umumnya. Ada juga beberapa puncak gunung yang seluruhnya berwarna hijau. Pepohonan hijau setinggi beberapa kaki tersebar di seluruh gunung. Lereng gunung dikelilingi oleh sungai. Awan putih beterbangan. Di kedalaman pegunungan, terdapat hutan lebat, satu atau dua binatang iblis dapat dilihat di hutan dari waktu ke waktu. Pegunungan adalah tempat di mana ki paling jahat terkonsentrasi di negara bagian Kuan. Lebih dari 50% keluarga besar di negara bagian Kuan telah berakar di sini. Bab 1401, Saingan untuk Lembah Moyun. Dekat Rolling Cloud Mountain Range, ada 3 kota berskala besar. Kota-kota kecil dan menengah serta tempat tinggal berbagai keluarga bangsawan tersebar di mana-mana. Dibandingkan dengan negara bagian Zhang yang agak terpencil dan tempat-tempat lain, negara bagian Kuan tidak diragukan lagi jauh lebih kaya. Di barat laut pegunungan Rolling Cloud, ada lembah yang agak tersembunyi. Permukaan lembah dikelilingi kabut. Melalui lapisan kabut, sebenarnya ada sebuah rumah besar yang dibangun di dalamnya. Ada banyak bangunan istana yang dibangun di Manor. Sebagian besar dibangun dari batu bata dan batu hijau baru. Pola iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, membuat seluruh istana bersinar redup. Di tengah-tengah istana ada sebuah alun-alun penyeberangan besar, menuju ke sebuah istana yang agak megah. Beberapa tentara berbaju hijau berdiri di depan gerbang dengan ekspresi serius. Di atas istana berdiri sebuah bendera hijau dengan tinggi lebih dari 30 meter. Bendera itu mengeluarkan suara kepakan di tengah deru angin pegunungan. Logo keluarga Qing disulam di bendera. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Qing pindah ke sini dari negara bagian Zhang setelah beberapa lika-liku. Sekarang pada dasarnya telah dibangun kembali. Dibandingkan saat berada di negara bagian Zhang, istananya tampak lebih besar. Tapi saat ini, suasana di Qing Family Manor sangat bermartabat. Anggota keluarga Qing yang sesekali terbang lewat memiliki ekspresi muram. Di aula utama, 3 pria berjubah hijau sedang duduk di samping. Mereka adalah 3 tetua Celestial State dari keluarga Qing, Qing Gu, Qing Fang dan Yan San. Duduk di hadapan mereka adalah 4 orang berjubah merah menyala. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar berwajah persegi dengan alis merah. Ada cahaya redup mengalir di jubah merah menyala. Dilihat dari auranya, budidayanya telah mencapai tahap surgawi selanjutnya. Di sebelah pria kekar itu adalah seorang pria kurus dengan mata suram dan dingin yang juga berada pada tahap selanjutnya dari alam surgawi. 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita yang tampak berusia 30-an. Mereka berdua berada pada tahap peralihan Celestial State. Para tetua keluarga Qing, Anda harus jelas tentang tujuan kunjungan kami pada kunjungan sebelumnya, jadi saya tidak ingin membuang kata-kata lagi. Keluarga di kami bertekad untuk mendapatkan lembah Moyun yang ditempati keluarga Qing Anda. Kondisinya tetap sama, 30 juta kristal iblis untuk keluarga Qing Anda pindah dari lembah Moyun. Pria kekar berwajah persegi itu mengulurkan 3 jarinya dan berkata dengan dingin. Patriark Dilong, kamu salah. Keluarga Qing kami telah menghabiskan puluhan juta kristal iblis untuk lembah Moyun ini. Kita juga mengonsumsi tenaga dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kami harus memberikannya kepada keluarga di Anda? Qing Fang yang duduk di bawah Qing Gu berkata dengan dingin. Lembah Moyun di sini bukan milik keluarga Qingmu, tapi disewa dari keluarga Gai di pegunungan Rolling Cloud. Kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Anda menyewanya selama 300 tahun, kan? Di sisi lain, pria kurus di sebelah pria kekar berwajah persegi itu tertawa dan berkata. Itu benar. Karena kalian sudah tahu, silakan pergi sekarang. Dalam 300 tahun, lembah ini akan menjadi milik keluarga Qing kita. Tidak peduli kondisi apa yang ditawarkan keluarga di Anda, keluarga Qing kami tidak akan pernah keluar dari lembah ini. Qing Gu berkata dengan suara yang dalam. Begitu Qing Gu mengatakan ini, ekspresi keempat anggota keluarga berubah suram. Penatua Qing Gu, menurut aturan yang ditetapkan oleh keluarga Gai, mereka hanya perlu memberikan kompensasi yang sesuai untuk mengambil kembali tanah tersebut selama masa sewa. Di sisi lain, pria kekar berwajah persegi memandang Qing Gu dan mengucapkan kata demi kata. Benar, jika keluarga Gai ingin merebut kembali lembah ini, kami tidak akan berkata apa-apa. Tapi kami tidak akan pernah menyerahkan tempat ini hanya karena sepatah kata pun dari keluarga di Anda. Qing Gu berkata dengan ringan. Pria kekar berwajah persegi itu tersenyum tipis.
Dia mengeluarkan selembar perkamen putih dan melemparkannya ke anggota keluarga King. King Gu dan yang lainnya melihatnya dengan kaget. Itu adalah kontrak pembelian lembah Moyun. Keluarga Dimu ingin membeli lembah ini. King Gu bertanya dengan mata menyipit. Ya, pria kekar berwajah persegi itu berkata sambil tersenyum. Ketiga tetua keluarga King tiba-tiba tampak murung. Sudah hampir 10 tahun sejak keluarga King pindah ke sini. Karena pemberontakan keluarga Liu dan peringatan Liu Ming, keluarga King segera pindah. Pegunungan awan bergulir negara bagian Kuan adalah tempat paling terkenal dengan sumber setan yang kaya. Letaknya tidak terlalu jauh dari negara bagian Zhang, sehingga merupakan pilihan pertama bagi keluarga dari negara bagian Zhang dan tempat lain untuk bermigrasi. Hanya saja ketika keluarga King pindah, keluarga negara bagian lain di dekat negara bagian Zhang tidak menyangka pertempuran antara keluarga Liu dan keluarga kerajaan pusat akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Jadi setelah keluarga King datang ke pegunungan Rolling Cloud, mereka masih punya waktu untuk memilih dan memilih dengan cermat. Akhirnya, mereka menghabiskan puluhan juta kristal iblis untuk menyewa lembah Moyun ini dari keluarga Gai. Lembah ini cukup rahasia dan penuh dengan ki setan. Itu mencakup area seluas ratusan mil. Selain beberapa sumber iblis, bahkan ada sumber iblis sejati di lembah, yang melepaskan ki iblis sejati siang dan malam. Jika murid berpangkat rendah bisa berlatih di sini, peluang mereka untuk maju akan jauh lebih tinggi daripada berlatih di sumber iblis biasa. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat yang bagus di seluruh pegunungan Rolling Cloud. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga King telah mengakar di sini dan menikmati masa damai. Budidaya para murid juga meningkat pesat. Tapi saat keluarga King menikmati sumber daya yang kaya di sini, situasi di pegunungan Rolling Cloud diam-diam berubah. Masalahnya tentu saja dimulai dengan pemberontakan keluarga Liu dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, alih-alih mengalahkan keluarga Liu dan mendapatkan kembali negara yang hilang, Kekaisaran Pusat malah menemui jalan buntu dengan keluarga Liu. Di dekat persimpangan pertempuran dengan dua kekuatan, keluarga bangsawan di negara bagian tersebut secara alami tidak ingin terlibat dalam pertempuran mereka. Alhasil, keluarga bangsawan yang terkena dampak akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan mulai pindah ke negara bagian lain. Tempat-tempat dengan sumber setan yang kaya berada dalam persaingan yang ketat. Negara bagian Kuan dekat dengan benua langit tengah tempat Kekaisaran Pusat berada, dan pegunungan Rolling Cloud adalah tempat kelas 1 dengan ki iblis yang kaya. Persaingan untuk mendapatkan tempat di sini secara alami telah mencapai tingkat yang panas. Namun, beberapa perkelahian sebelumnya tidak mempengaruhi keluarga King. Saat itu, mereka cukup beruntung, mengira setelah jangka waktu tersebut berlalu, mereka benar-benar bisa duduk santai. Tanpa diduga, keluarga Di yang baru saja pindah ke sini dari negara bagian Chang, juga ingin menetap di lembah Moyun. Mereka telah berkunjung beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, ingin membiarkan keluarga King meninggalkan tempat ini. Keluarga Di adalah keluarga terkenal di negara bagian Chang, dan kekuatan mereka bahkan lebih tinggi daripada keluarga King. Menurut rumor yang beredar, mereka juga memiliki beberapa kontak dengan keluarga Gai dari pegunungan Rolling Cloud. Selain itu, Liu Ming, kepala keluarga, masih belum menjadi anggota keluarga King. Jadi, mereka bertindak semakin tidak bermoral. Atas permintaan keluarga Di, King Gu dan yang lainnya tidak akan pernah setuju. Jangan bicara tentang di mana keluarga King bisa menemukan tempat tinggal kedua yang bagus setelah menyerahkan tempat ini. Yang lebih penting lagi, mereka telah membangun kembali Aula 3 Penerangan di Lembah Moyun. Saat membangun kembali Aula 3 Iluminasi, tidak hanya mereka menghabiskan banyak sumber daya, tetapi karena ketidakhadiran Liu Ming, senjata sihir abadi yang tidak lengkap lukisan Sungai Luo 3 Iluminasi tiba-tiba bergabung dengan sumber iblis sejati di Lembah Moyun. Hal ini mengejutkan King Gu dan yang lainnya. Dengan cara ini, jika lukisan 3 Iluminasi Sungai Luo dihilangkan secara paksa, lukisan itu bisa saja roboh. Keluarga King tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Keluarga King menghabiskan puluhan juta kristal iblis untuk menyewa lembah Moyun dari keluarga Gai selama 300 tahun. Jika mereka ingin membeli tempat ini, tidak mungkin tanpa harga 10 kali lipat. Mereka hanya tidak menyangka keluarga Di menjadi begitu kaya. Saya tidak menyangka Anda akan membeli lembah ini, tetapi karena kontraknya belum dibuat, keluarga Gai seharusnya tidak memutuskan untuk menjual tempat ini kepada keluarga Di Anda. Kemudian sesuai aturan keluarga Gai,
penyewa akan mendapat prioritas untuk membeli tanah tersebut selama masa sewa. Kami akan meminta keluarga Gai untuk membeli tempat ini, jadi kamu harus menyerah. King Gu merenung sejenak dan berkata. Begitu ucapan ini keluar, tidak hanya keempat anggota keluarga Di yang terkejut, tetapi King Fang dan Yan San juga terkejut. Meskipun keluarga King cukup kaya, mungkin terlalu mahal bagi mereka untuk membayar ratusan juta kristal iblis. Wajah pria kekar berwajah persegi itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia mengambil perkamen putih itu dan berkata perlahan, pengingat terakhir saya, jangan paksa kami melakukan ini. Apakah menurutmu keluarga Di kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Hehe, ini negara bagian Kuan, bukan negara bagian Chang. Jika keluarga Di Anda ingin pindah, kami akan menemani Anda sampai akhir. King Gu tersenyum ringan, tidak peduli dengan ancaman pria kekar berwajah persegi itu. Pria kekar berwajah persegi itu terkejut. Seperti yang dikatakan King Gu, ini bukanlah negara bagian Chang, melainkan pegunungan awan bergulir di negara bagian Kuan. Kawasan pegunungan Rolling Cloud sangat luas, dan hampir separuh wilayahnya berada di bawah yurisdiksi keluarga pertama negara bagian Kuan, keluarga Gai. Keluarga Gai berada di bawah perlindungan negara pemahaman mistik, dan mereka telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Terlepas dari kekuatan atau pengaruhnya, mereka jauh di atas keluarga King dan keluarga Di. Karena alasan ketegangan tersebut, mereka memberlakukan perintah tegas untuk melarang orang berkelahi tanpa alasan. Mereka yang melanggarnya akan dihukum berat oleh keluarga G. Pria kurus dari keluarga Di terbatuk ringan dan menarik pakaian pria kekar berwajah persegi itu. Pria kekar berwajah persegi itu mengerutkan kening tanpa berbicara. Hehe, kamu tidak perlu terlalu terpicu. Keluarga Di kami datang ke sini hanya untuk lembah ini, jadi tentu saja kami tidak akan melanggar aturan keluarga Gai. Pria kurus itu berkata sambil terkekeh. King Gu mencibir tanpa menjawab. Namun, Penatua King Gu, bisakah keluarga Kingmu membeli kristal iblis dalam jumlah besar? Anda harus tahu bahwa kami telah menawarkan 500 juta kristal iblis, tetapi keluarga Gai masih ragu-ragu. Pria kurus itu kemudian mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan sinis. Jangan khawatir tentang ini, Penatua Diyu. Hanya ada ratusan juta kristal iblis. Kami keluarga King masih mampu membelinya. King Gu berkata dengan kilatan mata. Hehe, aku akan berterus terang pada kalian. Bahkan jika Anda dapat membayar sejumlah kristal iblis ini, kami keluarga Di tidak akan pernah menyerahkan lembah Moyun ini. Meskipun Anda menyewa, Anda mungkin harus membayar lebih dari 500 juta kristal iblis untuk membelinya. Pria kurus itu berkata sambil mengedipkan matanya. Ketika King Gu dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah.